Record. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para peserta public class The Art of Dakwah. Baik, dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan tempat duduknya masing-masing. Dan insya Allah pada malam ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari para guru-guru kita dan yang tentunya spesial di malam Ahad, malam Senin ini kita akan bersama-sama dengan The Art of Dakwah. Baik, dipersilahkan kepada teman-teman yang masih berada di pintu masuk untuk diberikan tempat dan juga masuk dalam ruangan Zoom pada kesempatan ini. Insyaallah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah ratusan para peserta juga akan hadir pada kesempatan ini. Bagi peserta yang sudah masuk di ruangan Zoom, dipersilakan untuk mengisi komentarnya terlebih dahulu dari mana dan juga berikan afirmasi positif pada malam ini. Dari mana saja yang sudah hadir pada malam ini, silakan untuk mengisi kolom chat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dan afirmasi semangat. Baik, alhamdulillah dari Bali sudah hadir. Dari Bogor, Balikpapan, alhamdulillah. Dari Jember. Dan juga dari Padang, Solo, Malaysia. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kita dari Indonesia dan juga luar negeri juga hadir pada malam ini. Alhamdulillah juga dari Kuala Lumpur. Ummu Najah dari Kuala Lumpur. Selamat datang. Dari Banyumas, juga dari Jawa Timur. Batam hadir, alhamdulillah dari Batam. Yang hadir juga dari Tasikmalaya, Yogyakarta, dan juga beberapa kota lain. Alhamdulillah berbondong-bondong masuk di ruang Zoom ini untuk bersama-sama kita menempa ilmu dari guru-guru expert kita pada malam ini yang insya Allah akan memberikan ilmu yang luar biasa yang bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk berinteraksi, terutama untuk menyampaikan dakwah dengan dikemas dengan kekuatan berbicara yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, 5 menit sebelum acara ini dimulai, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan terlebih dahulu dari acara pada malam ini. Baik, untuk alhamdulillah untuk acara malam ini terselenggara oleh Art of Dakwah, yaitu lembaga training yang fokus untuk memberikan pembinaan terhadap public speaking dan juga seni dalam mengemas dakwah. Sesungguhnya berbicara itu dibutuhkan oleh semua kalangan, baik para pengusaha, guru, dosen, pengajar, trainer, dan juga para pengemban dakwah tentunya harus mempunyai kemampuan untuk berdakwah dan mengemas dakwah dengan baik. Dan alhamdulillah di Art of Dakwah sampai saat ini sudah menyelenggarakan training online-nya sudah 10 batch atau 10 angkatan. Dan insya Allah di bulan depan kita akan menyelenggarakan, di bulan ini kita akan menyelenggarakan di angkatan 11. Dan kemudian yang kedua,
dimohon kamera senantiasa on selama acara ini berlangsung. Dan kami persilahkan untuk menyiapkan cemilan, minuman selama acara ini berlangsung. Karena tapi dimohon untuk menonaktifkan audionya. Dan kemudian dimohon untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Karena insya Allah dari awal hingga akhir kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari dua expert yang luar biasa pada malam ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi acara kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, senang sekali pada malam ini. Saya ingin mendekarkan terlebih dahulu semangat Bapak dan Ibu sekalian para peserta. Saya ingin bagi dua. Saya ingin tahu terlebih dahulu semangat dari Bapak-bapak terlebih dahulu. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang ibu-ibunya ya, jangan kalah semangat dari bapak-bapaknya. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bareng-bareng semuanya agar atmosfer semangatnya. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sangat berbahagia sekali saya pada malam ini. Saya Apan Hendrawan dari Art of Dakwah. Senang sekali akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti public class Art of Dakwah pada malam ini. Insya Allah akan disampaikan oleh para guru kita yang luar biasa expert dengan tema jago komunikasi dalam dakwah. Dan alhamdulillah pada malam ini nanti kita akan dibersamai oleh guru kita yang luar biasa. Yang pertama yaitu guru kita dari founder Art of Dakwah yaitu Ustadz Asep Supriyatna. Beliau adalah founder dari The Art of Dakwah dan beliau juga trainer spiritual, personal development trainer. Dan alhamdulillah sudah beberapa ratus alumni ya yang sudah dibina oleh beliau dalam mengemas dakwah dan juga alhamdulillah sudah berbagai tempat, berbagai lokasi dan juga instansi yang sudah diberikan training oleh beliau. Dan pada kesempatan ini juga guest star yang kita hadirkan pada malam ini juga yaitu Bapak Andriano Giovanni. Beliau adalah seorang expert sales trainer dan peak performance coach yang dikenal dengan sesi trainingnya yang selalu mengandung unsur motivasi, edukasi, dan menghibur. Memiliki pengalaman hampir 19 tahun dalam dunia training dan development dengan spesialisasi di area sales, leadership, dan communication. Dan beliau juga alhamdulillah pada kesempatan ini sebagai founder dan master trainer di Peak Performance Indonesia. Dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian yang peserta yang hadir pada malam ini akan mendapatkan ilmu jago komunikasi dalam dakwah. Insya Allah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam menyampaikan kebaikan dan juga bisa dipraktikkan di dalam berbagai kehidupan, berbagai aktivitas yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah pada malam ini sudah hadir dan sudah masuk ke ruang Zoom meeting kita sekitar 202 dan terus bertambah dan mudah-mudahan biasanya kita akan tembus di 1000 peserta. Mudah-mudahan masih
terus bertambah hingga acara ini berakhir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai acara kesempatan ini agar diberkahi dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya secara inti akan langsung disampaikan dan juga akan dipimpin langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Asep Supriyatna. Kepada Ustadz Asep Supriyatna dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Apan Hendrawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas Kang Apan? Jelas. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita tunggu dulu nih biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustaz, tidak ada. 215. Kapan? Suaranya hilang. Tidak keluar suaranya. Bisa menghilang Kang Apan? Udah ada Kapan? Ada. Oh, ada ya. Maaf ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah menghimpun kita dalam berlapis-lapis kebaikan, berlapis-lapis keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di forum ini menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan setiap pengorbanan, langkah perjuangan kita, pekerjaan kita, mudah-mudahan setiap tapaknya, setiap lelahnya menggugurkan dosa-dosa kita. Dan tentunya mudah-mudahan 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat untuk Rasul tercinta, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kabarnya malam hari ini? Oke, alhamdulillah. Allahu Akbar. Wah, ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini nunggu lagi nih sampai subuh ya. Oke, alhamdulillah. Malam hari ini spesial sekali, spesial banget. Kenapa? Karena kita belajar tidak hanya dari saya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sering ketemu di program-program public class bareng saya. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau guru saya, saya banyak belajar dari beliau terkait dengan bagaimana sih delivery yang wow, keren banget. Tidak hanya deliverynya, tapi juga mindsetnya. Nah, malam hari ini kita belajar. Dan tentunya siapa di sini yang ada yang pedagang? Bisnismen ada? Boleh unjuk tangan? Wah, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang leader, pemimpin atau memimpin tim ada di kantornya mungkin? Oke, terima kasih. Yang ibu rumah tangga ada? Oh, paling banyak nampaknya ya ibu rumah tangga. Oh ya, baik. Baik. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari seorang pakar sales. Beliau ini, saya perhatikan beliau ini menjual barang-barang yang bukan yang harganya murahan, enggak, justru malah barang-barang premium. Bayang ya, tapi laris manis. Nah, malam hari ini insya Allah beliau akan berbagi kepada kita bagaimana sih kita bisa jago jualan dan seberapa penting sih gitu kan komunikasi itu dalam jualan, termasuk juga jualan ide gitu kan, jualan pemikiran kita, dan seperti apa juga profesi-profesi yang ketika dia memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, nanti hasilnya juga akan berdampak luar biasa.
Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Saya manggilnya Kang Adri ya, Adriano Giovanni. Assalamualaikum Kang Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Masya Allah. Terima kasih nih, hatur nuhun pisan Kang Adri ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Alhamdulillah, senang sekali diajak, diundang untuk bersemu rekan-rekan semua di sini ya, Kang Asep. Oke, kumaha ya, di rumah atau di kantor ini? Alhamdulillah di rumah. Di rumah ya. Masya Allah, luar biasa. Saya belum juga kesampaian nih ya main ke rumahnya Kang Adri, beberapa kali nggak jadi terus. Iya. Oke, baik Kang Adri, boleh dong ya malam hari ini kita nih teman-teman nih di sini, baik itu yang baru bergabung di The Art of Dakwah, para alumni juga, atau teman-teman yang sudah sering ikut di acara-acara The Art of Dakwah ini. Malam hari ini kita pengen belajar nih seperti apa sih agar kita bisa jago berkomunikasi. Apa sih tipsnya dan seberapa penting ya ilmu komunikasi itu kita perlukan dalam keseharian kita. Oke, kepada Kang Adri, silahkan Kang. Baik, hatur nuhun, terima kasih Kang Asep Supriyatna. Yuk sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua, kita berikan reaction tepuk tangan untuk Kang Asep Supriyatna. Saya juga mau makasih. ngasih ya, reaction tepuk tangan, reaction atau tepuk tangan beneran juga boleh. Dia reaction tepuk tangan nih. Itu dia ya. Dan tentu saja ada akang yang lain yang perlu kita kirimkan tepuk tangan yang membuka acara, Kang Apan Hendrawan. Waduh. Tepuk tangan juga. Luar biasa. Dan yang ketiga, boleh kita berikan reaction love. Cinta kasih untuk semua sahabat-sahabat yang ada dalam kebersamaan kita di malam hari ini. Sementara ada 250 orang ya. Love, 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 love. Nah, mana dia satu lagi nih? Dah, cukup ya, Kang Asep. Dan berikan tepuk tangan untuk, udah cukup semua tiga-tiganya. Kang Asep dan juga Kang Apan, izin untuk saya mulai? Siap. Boleh? Monggo Kang. Monggo. Kang Apan, sebagai pemilik acara nih saya tergantung approval beliau nih, persetujuan beliau nih. Siap. Baik, izin dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat. Oh iya, ini masih ada yang menjawab ya. Izin sebentar, ya. Silakan. Luar biasa ya. Selamat malam sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah senang sekali saya Adriano Giovanni, tadi sudah disampaikan oleh Kang Apan dan Kang Asep, dan sesuai yang diberikan tadi di awal oleh Kang Asep bahwa saya akan berbagi pengalaman sesuai dengan memang itu yang menjadi area ekspertis saya seputaran berkomunikasi dalam konteks leadership, dalam konteks penjualan. Lagi-lagi yang akan saya bagikan betul-betul berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan keahlian saya. Yang di luar itu nanti silahkan teman-teman terkait dengan di art of dakwahnya itu sendiri, konteksnya dikaitkan dengan peran berdakwah, nanti tentu saja akan disimpulkan oleh Kang Asep. Nah, izin sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua, Kang Asep kalau di sini tuh boleh bagi-bagi hadiah nggak Kang Asep? Oh boleh, mau ya. apa ya, Samsung ya. S21, 22, 23 juga boleh. Gitu ya. Saya nggak akan tanya Kang Apan, takut bising ngelunjak nanti Kang Apannya ya. Sangat boleh. Oke, saya akan berbagi hadiah yang pertama, ini akan berupa voucher GoPay. Yang pertama senilai Rp50.000. Nah ya, voucher GoPay senilai Rp50.000. Dan untuk memastikan teman-teman berminat dan mau, boleh ketikkan dulu di chat, katakan mau yang mau. Nah, nanti yang mau itu yang berhak untuk ikut kepada aktivitas ini. Yang mungkin, nggak usah lah, saya nggak usah, saya serahkan ke yang membutuhkan juga boleh. Ya, nggak usah ikut. Mau. Luar biasa ya. Dari, ada yang U-nya dipanjangin, ada yang huruf besar, ada yang mau saja cukup ya. Oke, mau. Ada dongnya juga tuh Kang Adri. Mau dong. Pakai dong ya. Ada yang mau pakai W ya. Mau pakai banget. Oh, luar biasa. Sip. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja. Saya akan mengajukan pertanyaan dan teman-teman silakan jawab. Dan saya minta bantuan kepada Kang Asep dan Kang Apan untuk menemukan jawaban yang benar dan paling cepat. Oke, siap Kang Andri, siap. Pertanyaannya, teman-teman sudah diperkenalkan tadi nama saya Adriano Giovanni dan juga sudah
bisa melihat di kamera wajah saya seperti ini, dan juga sudah mungkin 1 menit 2 menit mendengarkan cara saya bicara, cengkok-cengkok saya bicara, dan langsung pertanyaannya. Teman-teman menjawabnya dalam satu ketikan ya, akan ada 2 jawaban, berarti 1 jawaban, koma, jawaban yang kedua. Adriano Giovanni, menurut Anda, lahir di kota apakah Gerangan dan suku apakah Gerangan? Silahkan, mulai dijawab sekarang. Oke, Sumbar, Bandung, Minang, Bandung, Sunda, Bogor, Sunda. Aduh, luar biasa. Sunda, Sumatera, Sumbar, Minang. Wah. Harus 2 ya, Kang Adri ya. Ya kan harus 2 ya, kotanya sama sukunya kan ya. Betul, betul tadi. Ya. Jadi yang merasa perlu diralat nggak apa-apa. Terima kasih remindernya. Jatim, Jawa, Batak. Tadi ingat ya, sambil diingatkan kotanya lalu sukunya. Padang, Minang, Jakarta, Sunda. Nah, langsung larat. Medan, Sunda, Padang, Minang, Jatim, Jawa, Bandung, Sunda, Medan, Batak. Oh, jarang-jarang yang nebak saya Batak. Sunda, Medan, Surabaya, Jawa, Padang, Minang. Oke, sering. Bandung sering, Jawa Tengah, Sumatera, Melayu. Oke, masih saya berikan kesempatan 30 detik lagi. Oke, terus lumayan 50.000. Belum ya, ada yang jawab Arab nih, Kang Adri. jauh sekali. Madura, jarang-jarang Madura. Suku Sumatera asal Padang, Sulawesi, Jogja. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kapodokia. Wah, luar biasa. Ini kayaknya ini banget ya. Dampak penonton viralnya Layangan Putus ya. Luar biasa. Jatim, Bandung, Padang, Sumatera, dan selesai waktu. Oke. Langsung izin saya jawab. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua, nama saya Adriano Giovanni, dan 46 tahun yang lalu, alhamdulillah, saya dilahirkan di sebuah rumah sakit, termasuk rumah sakit tertua di kota tersebut. Ya, rumah sakit tertua di kota tersebut, rumah sakit yang diteruskan oleh Belanda, Alkisah, yaitu rumah sakit Boromius. Nah, berarti kalau Boromius di kota mana dan suku apakah Gerangan? Ayo. Berarti Bandung, Sunda. Nah, silakan. Ini sekarang tugasnya Kang Asep dan Kang Apan menemukan yang Bandung, benar. Sunda ya? Ya, berarti Bandung, Sunda jawabannya tuh. Ini Bandung, dia nih. Kalau menurut saya nih ya, yang paling pertama jawabnya betul. Ibu Fatimah Nafis Bogor. Bandung, Sunda. Lengkap tuh. Bandung, Sunda. Oke. Ada orangnya Kang Asep di sini? Coba. Ibu Nafis silahkan, Bu Nafis. Ibu Fatimah Nafis. Boleh coba di unmute mungkin. Assalamualaikum, ada. Ada. Jadi kurang sehat jadi nggak itu kamera. Iya. Oh, itu dia Fatimah Nafis Bogor ya. Oke, baik. Ibu Fatimah bisa nebak dari mana? Boleh coba dijawab dulu. Bisa nebak dari apanya nih? Dari cara merespon komunikasi dengan Ustadz Asep. Oh, jeli sekali ya. Luar biasa. Berarti silakan Ibu Fatimah nomor yang terkoneksi dengan GoPay-nya nanti dijapri ke Kang Apan, dan tidak perlu ada tambahan. Punten boleh nggak jadi 100.000? Itu tidak diperlukan. Sesuai kesepakatan. Ya, sudah akadnya tadi saya sampaikan 50.000. Ya, 50.000. Walaupun merayu-rayu ke Kang Apan, ke Kang Asep juga, Kang Punten Kang, boleh nggak ditingkatkan? Tetap tidak bisa. Ya, oke. Dan itu baru hadiah pertama. Insya Allah sampai dengan selesai nanti masih ada 4 hadiah lainnya dengan jumlah yang bervariasi. 50.000 mah enggak, udah cukup itu satu aja ya. Itu. Nanti 25.000, 10.000 dan 5.000 mungkin ya. Ya, betul. Itu nanti variasinya on the spot aja supaya nanti kita ngalir ya, karena kalau udah ngarep itu bahaya. Oke. Siap. Kang Asep, Kang Apan, dan sahabat-sahabat, yuk kita masuk ke sesi kita sesuai yang tadi Kang Asep sampaikan. Judulnya adalah bagaimana menjadi jago komunikasi. Ya, menjadi jago komunikasi. Jadi pengertian jago itu untuk menunjukkan level keahlian yang tertinggi. Oh, bisa komunikasi. Bisa beda dengan jago. Dalam bahasa Inggris, expert sering dikatakan kan. Berarti level kemampuan, level skill yang dimana dia sangat istimewa. Untuk menggambarkan jago itu seperti apa sih? Berbeda dengan bisa. Saya bisa nyupir mobil, tapi tidak jago nyupir mobil. Saya bisa bawa motor, tapi tidak jago. Nah, pun sebaliknya, mereka yang secara profesional ada
sebagai seorang pembalap ya profesional itu sudah pasti berada dalam kompetensi skill jago ya. Jadi untuk membedakan bukan cuma sekedar bisa berkomunikasi, karena memang sudah secara sunatullahnya ya manusia bisa berkomunikasi verbal non verbal. Verbal itu berarti ada kata-kata yang diucapkan, non verbal melalui bahasa isyarat bisa berkomunikasi atau kombinasi semuanya pasti bisa berkomunikasi. Oleh karena itu kita di sini akan bicara dari saya pribadi nanti silakan dilanjutkan oleh Kang Asep tentang seperti apa sih jago komunikasi. Dan ini perlu saya disclaimer juga, apa yang saya sampaikan berdasarkan keilmuan umum ya dalam ranah komunikasi, psikologi, yang nanti tentu akan saya negasi ketika, wah Pak Adriano nanti misalnya ini nggak boleh nih. Kan kita harus ikhlas. Lagi-lagi ini benar-benar berdasarkan temuan-temuan ilmiahnya saja. Ya, nanti ada yang hal-hal yang perlu kita tanda kutip itu debatable, kita akan kunci sebagai bagian yang terpisah. Oke ya. Kenapa ini penting? Karena tentu ketika kita bicara penjualan, apalagi di ranah sekarang, teman-teman, maka secara default-nya ini pasti akan bicara kapitalisasi. Nah, kapitalisasi tentu tugas mereka, ya bukan tugas kita, karena tentu saja kita nanti ada pertimbangan yang lain di sini. Tugas mereka adalah bagaimana masyarakat awam yang tidak membutuhkan sesuatu dibuat jadi seolah-olah jadi. Ini secara besar dulu nih tujuannya mereka ini. Campaign besarnya. Yang butuh adalah komunikasi melalui handphone. Tetapi dibangun narasi-narasi, campaign-campaign, promosi-promosi lewat bahwa oh ini dibutuhkan loh. Hampir semua aspek itu terjadi ya. Membeli handphone yang bisa nonton YouTube semuanya bisa. Tetapi ada narasi misalnya ini yang terbaik, layarnya sekian segala macam, itu juga campaign yang dilakukan. Jadi gambaran besarnya seperti itu. Tetapi nanti ada yang berhubungan dengan moralitas sebagai penjaga. Lalu ada berhubungan dengan integritas sebagai penjaga. Ya, karena contoh ya, saya perlu sampaikan ini karena bahkan ketika ini saya sampaikan di klien-klien yang corporate saja, saya tetap akan mengatakan bahwa sebagai seorang penjual, saya betul-betul menjaga statement ini. Contoh, saya sering melihat ada penjual mengatakan, Pak Adriano, ini harganya 10.000. Katakanlah saya tawar. 5.000 ya Pak? Aduh, nggak bisa Pak. Modalnya aja nggak dapat segitu. Pertanyaannya, bener nggak apa yang dikatakan bahwa modalnya nggak segitu? Biasanya Apakah bohong itu? sih, biasanya bohong tuh. Nah, itu dia kan? Biasanya bohong. Hanya bagiannya pada strategi negosiasi. Tentu dalam konteks kita tetap menjaga bahwa itu benar adanya. Kalau nggak nanti sulit kan? Semua kita mengatakan terbatas, hanya tinggal 2. Emang benar tinggal 2? Jangan-jangan untuk membuat orang bersegera saja. Nah, yang saya akan sampaikan betul-betul sesuatu yang real terjadi dan berdampak ke dalam cara kerja pikiran. Tugas kita tadi yang menyadari bahwa ini bisa menjadi manipulatif, menjaga cara-cara jualan yang tentunya baik dan benar ya. Kalau mau dikaitkan dengan tentu saja yang menjadi panutan kita, cara jualannya Rasul. Ini saya menjaga karena bukan ranah ekspertis saya. Silakan nanti dengan Kang Asep. Oke ya, ini penting dulu untuk menjadi disclaimer awal. Oke, untuk bicara menjadi jago komunikasi, Kang Asep ini berarti saya sampai jam 11 ya, kayaknya. Jam 11 ya. Terima kasih Kang Asep, luar biasa tugasnya. Nah, kita lanjutkan. Berarti sahabat-sahabat, untuk menjadi jago komunikasi akan ada 2 C yang kita wajib usahakan jago dalam hal tersebut untuk memenuhi kaidah menjadi jago komunikasi. Ada 2 C nih. 2 C. Jadi kalau C pertama dan C kedua itu kita bisa masing-masing jago, maka secara ujungnya, oh ini jago komunikasi nih. Bukan cuma bisa komunikasi. Oke. Yang pertama, C yang pertama adalah konten. Ya, konten atau isi pesannya itu sendiri, konten. Yang kedua adalah konteks. Oke. Jadi ada konten dan ada konteks. Kalau dianalogikan penyanyi, Bapak Ibu katakanlah sebagai pedakwah.
Ya, lalu dianalogikan sebagai seorang penyanyi atau penyampai pesan secara umum. Bukan hanya sebagai seorang pendakwah, tapi guru di sekolah atau sebagai pembicara publik seperti saya juga Kang Asep. Kalau dianalogikan seperti penyanyi, maka konten itu lagunya yang berisi notasi-notasi nada, ada unsur aransemennya di situ. Nah, konteks adalah cara bernyanyinya. Oke ya, jadi konten dan konteks. Jadi untuk jago komunikasi, kita juga sebaiknya jago di 2C tersebut. Ya. Konten kita piawai, bagaimana membuat struktur yang mempengaruhi. Karena kan kalau tadi bicara lagi-lagi jago, ini menyampaikan pesannya bukan informatif. Informatif itu orang tidak tahu menjadi tahu. Oh, saya nggak tahu nih. Lalu dipahamkan. Jadi tahu plus naik jadi paham. Lalu sampai terpengaruhi. Terpengaruhi itu tergantung kebutuhan kita. Mempengaruhi untuk transaksi pembelian, orang jadi beli. Oh, saya nggak tahu nih tentang produk ini. Oh, saya tahu. Oh, saya paham dan memutuskan membeli. Atau mereka-mereka yang berhubungan dengan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden nanti, bupati, wali kota, kan mereka juga menyampaikan gagasan, ide, visi misi, program segala macam, diharap mereka paham para ininya ya, para rakyat menjadi area pemilihan mereka, lalu ujung-ujungnya take action. Nyoblos gitu kan. Jadi bicara persuasi jualannya ini tidak hanya berupa produk berwujud, beragam ide gagasan yang dijual. Ya. Oke. Ada konten dan ada konteks. Dalam kebersamaan kita di malam hari ini, izinkan kita akan lebih banyak mengeksplor di kontennya dan dengan pendekatan-pendekatan psikologi, cara kerja pikiran, kenapa ada kecenderungan memutuskan keputusan tertentu ketika pilihan kata seperti ini dan justru tidak terpengaruh ketika pilihan kata yang lain. Oke. Langsung kita akan bergerak dengan ini Kang Asep dan sahabat-sahabat Bapak semua, 6 prinsip persuasi. Wah, 6 prinsip persuasi. Persuasi itu berarti kan tadi sama dengan influencing, mempengaruhi, meyakinkan. Jadi tadi leader mempengaruhi timnya agar apa yang menjadi arahan diikuti. Sama juga penjual atau bahkan pendakwah, harapannya apa yang disampaikan dengan mengambil kutipan dari ayat suci ataupun dari hadis itu menjadi action real, bukan hanya diketahui, bukan hanya dipahami, tapi menjadi behavior, menjadi perilaku, menjadi habit. Nah, itu level persuasi ya, untuk membedakan dengan yang informatif. Informatif ini persuasif, berarti menggerakkan. Ada orang menggunakan padanan katanya yang impactful, berdampak. Berdampak itu level tertingginya adalah behavior. Jadi kalau dalam pendekatan profesional pembelajaran, ada tadi ukuran dari mulai tahu, paham, sampai yang ketiga berdampak kepada behavior. Kalau dalam konteks bisnis, bahkan sampai diukur kepada terjadinya nilai penjualan tertentu. Itu sebagai ultimate-nya ya. Atau kalau dalam pelayanan, ada nilai skor questionnaire dari pembeli atau mereka yang datang dilayani di tempat tersebut. Oke. Apa saja 6 prinsip persuasi? Ini prinsip ya, bentuk aplikasinya luas sekali. Yang pertama, oh ya, untuk menjadi sumber referensi, jadi kalau nanti sahabat-sahabat, rekan-rekan mau mengeksplorasi lagi lewat sumber mungkin konten YouTube ataupun googling silakan, ini dipopulerkan oleh Robert Cialdini ya, Robert Cialdini. Beliau adalah seorang memang akademisi di keilmuan komunikasi persuasif. Oke. Yang pertama, nah, ya, dulu kasih lihat dulu prinsip timbal balik. Ya, prinsip timbal balik nih. Semprot dulu ya. Kita pakai semprotan lu, Kang Asepnya ada semprotannya. Kirain obat nyamuk itu. Bukan obat nyamuk nih Kang Asep ya, bukan baygon, beda. Beda ya. Nah, lupa tadi saya belum disemprot, udah mau nempel. Oke. Prinsip timbal balik. Sekali lagi untuk memastikan bahwa prinsip itu adalah sesuatu yang menjadi dasar kondisinya. Bentuk aplikasinya bisa berbeda-beda tergantung situasi, kondisi, tempat, waktu, tapi prinsip tidak pernah berubah. Oke, dalam konteks
persuasi. Persuasi adalah mempengaruhi. Oke. Prinsip timbal balik bicara seperti ini, bahwa Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat saya, atau siapapun yang ada di luar sana, akan lebih mudah mempengaruhi seseorang ketika dia sering memberikan sesuatu terlebih dahulu. Karena secara dasar manusia akan cenderung untuk berbuat baik kepada orang yang memulai berbuat baik. Dalam teorinya Stephen Covey dikatakan adalah rekening bank emosi. Kalau kita banyak nabung kebaikan, peduli, ini kita tidak bicara tulus atau tidak tulus ya, lagi-lagi teman-teman. Kalau kita bicara kan akan debatable ya, akan ngomong, padahal harus tulus dong. Tapi kenyataannya ada orang yang sengaja banyak berbagi agar nanti satu titik mudah mempengaruhi. Oke? Jadi ini anggap betul-betul defaultnya manusia tuh. Manusia ini memang kalau kita sering peduli, sering nyapa, sering datang ke rumah Kang Asep, bawa tahu bulat, Kang Asep, ini mampir nih ke Bogor ada tahu bulat, ya gitu kan. Minggu depannya lagi Kang Asep, punten ini Nggak pizza. digoreng dadakan, Kang Adri? Yang ini versi yang nggak dadakan, versi Oh, yang nggak dadakan. dadakan. Ini tahu bulat tapi tidak dadakan, inovasi baru. Udah dari minggu lalu digorengnya ya. Oh, iya. Ini cerita doang ya, Kang Apa, jadi nggak perlu ngiri karena hanya cerita, tidak benar-benar saya bawa tahu bulat. Minggu depan nggak juga gitu, nggak, hanya cerita doang. Nah, saya minggu ini bawa tahu bulat ke Kang Asep, minggu depan lagi mampir, Assalamualaikum Kang, mampir nih, ini punten pizza buat keluarga, minggu begitu. Nah itu kan pasti secara normalnya kita akan ada, wah nanti kapan-kapan saya lewat daerah rumah Kang Adri, bawa sesuatu, udah begitu tuh memang. Makanya dalam organisasi yang formal, seorang pengambil keputusan tidak dibolehkan menerima hadiah karena berpotensi gratifikasi. Karena takut berhubungan dengan pengambilan keputusan yang tidak fair. Atau itu terkait dengan suap menyuap kan. Artinya katakanlah Kang Asep adalah sebagai wali kota Bogor. Maka saya secara formal dalam aturan swasta ya, ini aturan swasta. Di pemerintahan saya tidak punya referensi, saya dilarang memberikan hadiah-hadiah kepada Kang Asep. Nah, untung saya bukan wali kota, jadi boleh ya menerima ya. Boleh. Khawatir nanti ada proses membuka proyek, misalnya, woi Bogor nih membuka proyek untuk pembangunan jalan, butuh kontraktor. Silakan masuklah proses, submit dokumen segala macam. Nah ternyata saya bukan yang terbaik, ada yang lebih terbaik, tapi Kang Asep jadi memutuskan saya. Saya sama Kang Adi lah, yang perusahaan yang dipilih, dah bager suka ngasih kemarin tahu bulat, besok jam Rolex, besok yang lain. Nah itu prinsip timbal balik. Dalam era sekarang, contohnya sesi-sesi gratis, yaitu bagian daripada kalau dibahas secara ini adalah bagian daripada berbuat kebaikan, memberi ilmu, apalagi orang melihat nih, orang sadar ini bagian daripada timbal balik ini. Tapi tugas kita, katakanlah saya gitu, bikin sesi webinar waktu di tahun awal-awal pandemi gratis. Benar-benar nggak pakai dipirit-dipirit. Perkara orang mengatakan, ini pasti bagian daripada istilahnya apa tuh? Kalau bahasanya Kang Dewa tuh saya jadi lupa tuh bahasanya Kang Dewa tuh istilahnya bagian daripada proses nanti ujungnya untuk ditawarin untuk di close. Ya nggak apa juga, toh tahu sama tahu. Yang penting apa yang disampaikan dalam sesi ini saja sudah bermanfaat. Dan ketika orang ditawarkan, oke, siapa yang mau mengikuti kelas ini? Oh, karena udah dapat banyak kemarin-kemarin, ikut. Bisa, itu jadi bagian timbal balik. Lagi-lagi kalau dibahas, bukannya Pak Dono kalau kita berbagi aja perlu ikhlas. Itu ranah yang lain. Itu ranah yang memberinya. Tapi si penerima udah bawaan dari sananya, makanya kan pendekatannya psikologi. Semakin banyak mendapatkan, ada kecenderungan ingin membalas kebaikan. Yang memberinya itu ada unsur ingin di belakangnya udah ngincer sesuatu, sama sekali udah lagi berbuat rancangan manipulatif, lain cerita, gitu ya. Itu ranah pembahasan yang lain. Ini timbal balik dengan memberikan perhatian. Pokoknya timbal balik ilmunya semacam itu, sahabat-sahabat ya. Kalau promo-promo sebentar, kayaknya tadi ada statement apa nih? Kalau promo-promo bisa enggak, Kang? Oke. Kalau promo-promo bisa atau enggak, Kang, ini perlu dilihat sebagai sesuatu yang luas ya. Kalau promo terus, pertanyaannya berarti jangan-jangan
itu strategi juga. Strategi itu gini, saya juga punya satu brand yang tidak perlu saya sebutkan, tapi juga menemukan bukan yang satu, cukup banyak brand yang pakai pendekatan harga coret. Harga coret itu kan begini ya. Harga coret. Oh, ini brand bagus nih, sering banget berbagi lewat promo. Berarti jadi kebanyakan juga tidak menjadikan keistimewaan. Tapi lagi-lagi mohon izin ini dibatasi ya pembahasannya, tapi hanya untuk memberikan contoh. 300.000 harga coret menjadi 250.000. Awal-awal saya surprise, belilah kemeja di Instagram. Wih, murah nih. Ternyata ini terus-terusan. Hanya judulnya aja diganti-ganti. Bulan Januari, promo khusus. Pas Februari, promo khusus. Maret, promo khusus. Wah, sampai saat ini sekarang nih, udah sama. Ini kan memainkan psikologi. Orang berpikir apa? Orang berpikir, wah ini lagi dimurahin nih. Biasanya 300.000. Enggak. Memang dari awal dijual 250.000. Ini pendekatan harga coret. Pertanyaannya, salah enggak? Enggak salah. Karena tidak ada statement gini. Kang Asep, ini biasa 300.000 loh. Sekarang saya jual 250.000, untung 50.000. Enggak ada kata-kata, persepsi aja. Persepsi. Jadi ini ranah-ranah abu-abu nih sebetulnya. Makanya saya sekali lagi perlu diulang-ulang nih. Kalau enggak bisa jadi sesuatu yang, wah ini enggak fair nih. Tengah-tengah. Tidak ada statement, bulan lalu 300.000, sekarang kalau itu bohong, berarti itu ceritanya bohong tuh. Tapi kalau gini, persepsi orang aja. Wah ini mumpung lagi diskon nih murah. Siapa bilang diskon? Dari awal produk brojol tuh. Memang begini gayanya. Membangun persepsi seolah-olah lagi di diskon. Nah, ayo gimana tuh? Itu contoh. Nah, diskon terus. Saya jadinya sebagai yang juga ngerti begini kan. Wah ini mah Bangor nih, ini udah Bangor. Bangor. You know Bangor, you know. Mararaong gitu. Aduh tuh, Budian sampai tersenyum-senyum simpul gitu ya. Gitu. Itu. Wah, ini mah yang banget ya Kang Adi sama Kang Asep gitu. Oke, kembali lagi. Prinsip timbal balik. Jadi, sekali lagi saya tutup untuk masuk ke poin kedua. Prinsip timbal balik adalah daya persuasi kita, mempengaruhi kita akan semakin kuat kalau kita semakin banyak berbagi. Berbaginya apa saja? Silakan apapun. Bentuk perhatian, bentuk tadi ada promo, atau bentuk terserah apapun. Luar biasa, pokoknya pengertian berbagi itu luas sekali, tapi ada tujuannya mendapatkan pengembalian. Karena ini konteksnya jualan ya, lagi konteks jualan. Jadi statement yang berbeda tentu saja tidak berlaku dalam konteks ini. Misalnya Pak Adriano kan ikhlas ngasih aja, memang kita care sama Kang Asep. Ya sudah, tugas Anda yang care, yang lain ada menggunakan teknik ini untuk manipulatif, itu ranahnya mereka. Ya. Nah, yang kedua, silakan dibaca. Nah, ini apa nih? Bangor bandel bin Bader. Bader ya. Komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Jadi, orang itu lebih mudah dipersuasi ketika diajak dengan komitmen-komitmen kecil terlebih dahulu, tapi konsisten. Misalnya, Kang Asep, Kang apaan? Bu Dina, mulai dulu aja. Saya katakanlah jualannya punya banyak range harga produk, mulai dari yang 10.000 sampai yang 1 juta. Yang penting jadi dulu lah. Nggak apa-apa. Kang Asep nggak apa, yang mana dulu nggak apa, yang ini aja yang 10.000. Nah, ketika sudah ada komitmen, nanti diarahkan untuk membangun konsisten. Kang Asep gimana, udah cocok kan yang produk saya yang 10.000 ya? Oh iya, alhamdulillah Kang Adri. Nah, kalau gitu cobain yang 25.000. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang itu diajak dari komitmen-komitmen kecil bergerak komitmen-komitmen yang lebih besar lagi. Oke. Jadi istilahnya jangan langsung yang berat. Pengertian berat itu apakah secara konten, apa hari training yang dipasarkan. Kalau misalnya saya menjual produk training ke perusahaan, ada pilihan yang sesi motivasi 2 jam saja, ada produk komprehensif yang 6 jam di dalamnya ada coaching mentoring. Nah, mulai yang penting kenal dulu deh Adriano Giovanni. Lihat dulu, coba dulu sesi 2 jam. Oh ternyata cocok nih. Nah, baru kan nanti yang training 2 hari bergulir begitu. Itu. Ya, komitmen dan konsisten. Sekali lagi, orang lebih mudah dipersuasi dengan komitmen-komitmen yang kecil yang mereka merasa
ya ringan deh untuk dipenuhi. Gitu ya. Yang ketiga. Tung tung. Nah, disukai. Seperti Kang Apan. Kang Apan itu disukai oleh para pria dan para wanita. Oh, langsung hilang Kang Apan. Kang, ulang-ulang. Setelah klik, oh, ruas kan. Disukai. Jadi apa statementnya? Si pengirim pesan, ini kan kita jago komunikasi nih. Si pengirim pesan akan lebih mudah dipercaya ya, atau membuat si penerima pesan terpengaruh kalau dia adalah sosok yang disukai. Ayo coba di chat Bapak Ibu semua. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang membuat seseorang itu mudah disukai orang lain? Ayo coba. Ramah, ya terima kasih. Humble, Pak Rudi, terima kasih. Bu Anisya, supel, alright. Humble, ngobrol nyambung. Terbuka, komunikatif, pengertian. Somea itu naonnya? Samah gitu ya. Samah, ya. Nyaman, tulus dari hati, pribadi menyenangkan. Oke. Kita bicara yang paling sederhana. Orang ganteng lebih mudah disukai tidak? Bapak Ibu, coba chat. Ibu-ibu dah, nggak usah pura-pura. Secara naluri normalnya saja nih. Secara ya mudah, enak dipandang, iya. Oke, mantap ya. Oke. Berarti wajar Kang Asep mudah disukai. Kasep lah kalau orang Sunda. Namanya aja Asep karena ada harapan doa untuk tambahin Kak jadi Kasep. Kang Asep anu Kasep. Amin. Kang Apan anu apa ya berarti ya? Kapan gitu. Kapan Kasepnya. Kasihan ya. Nah, ini nih. Kasihan yang kurang cakep dong. Nih, kita bicara ilmunya dulu ya, ilmu besarnya. Oh, ini banyak banget nih. Bahkan di riset loh Bapak Ibu, beneran ini para jaksa, walaupun ini di Eropa Amerika ya, para jaksa penuntut bisa memberikan keputusan yang cenderung lebih berat kepada orang yang tampilnya dianggap garang, serem, dan nah sekarang yang lagi marah kemarin tuh gara-gara ramah, sopan gitu kan, itu fakta. Jadi itu memang tanda kutip rejeki awalnya. Oh, yang ganteng udah menang duluan tuh, orang cenderung lebih mudah untuk ke-attract. Yang cantik ya sebaliknya, kalau diturunkan gimana yang nggak cantik nggak ganteng tadi? Berarti yang ramah. Karena ada ganteng, jutek, orang jadi, nggak asik nih. Cantik, nyinyiran, nggak asik. Berarti ramah. Gitu kan? Alhamdulillah nih, Kang Afan kan? Kalau Kang Afan masuk kategori yang, saya nggak berani ngomong ya. Nggak berani ngomong, bisa dari ramahnya. Gitu. Tadi kan kapan-kapan. Gitu. Nah, si disukai ini, macam-macam bentuk. Apapun, pokoknya dia disukai. Jadi solusinya apa? Solusinya ya jadilah pribadi yang mudah disukai. Dalam konteks jualan apa? Wah, ini menarik nih statement ini saya kutip dari guru saya Pak Mario Teguh. Beliau mengatakan ada orang yang susah dibeli. Ini nggak ngomongin produk nih. Ada orang yang susah dibeli. Sehingga apapun yang dijual susah terjual. Izin satu kali lagi mengulangi. Ada pribadi yang susah dibeli. Sehingga apapun yang dijual, bahkan dia sangat bagus sekalipun, kualitasnya nomor 1, akan susah terjual. Pun sebaliknya, ada orang yang gampang dibeli sebagai pribadi, sehingga barang apapun yang dibawa, orang udah nggak kritis lagi. Saya mau udah percayalah kalau sama Kang Adri, pasti kalau barang yang dibawa, nggak mungkin lah barang sembarangan. Saya mau percaya sama Kang Asep, kalau Kang Asep menyampaikan dakwah-dakwanya itu pasti dengan sumber-sumber yang valid, yang bla 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 bla, apapun yang menjadi pertimbangan di topik yang sedang dibahas ya. Jadi orangnya, walaupun dalam dunia yang kritis, kan ada istilah gini, hati-hati, kita jangan fokus kepada orangnya saja. Karena kalau fokus kepada orangnya, nanti orangnya menyampaikan kesalahan, kita udah percaya. Tapi kenyataannya itulah fakta psikologi manusia. Makanya kalau istilahkan, jangan terlalu ngefans mati sama sebuah figur, nanti kecewa karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selalu omongannya nggak salah. Nanti yang ada
konflik kan gitu ya. Nah, ini sama. Ranahnya kita tuh ya begini nih. Akan fokus kepada yang disukai. Jadi tugas Anda sebagai yang ingin menjadi jago komunikasi, faktor-faktor ini dipenuhi. Paham, sering berbagi. Lebih mudah nanti apa yang kita jual dibeli. Mulai dari komitmen-komitmen kecil, bertahap. Tapi Pak, kalau memang mereka udah langsung mau yang besar, yang mahal mulai, ya nggak apa. Tapi ini secara psikologis kemudahan seperti itu. Berikutnya, otoritas. Ini, nah, otoritas. Dalam komunikasi, si penyampai pesan akan lebih mudah mempengaruhi kalau dia dianggap sebagai figur otoritas. Teman-teman boleh di-chat, siapakah yang dimaksud dengan figur otoritas? Ayo. Siapa contohnya yang disebut figur otoritas? Betul, yang punya jabatan. Jabatan yang semakin tinggi, itu lebih punya power untuk menginfluencing, mempengaruhi. Oh, ini yang bicara Pak Gubernur. Wah, gitu kan? Oh, ini yang bicara kalau zaman sekarang, YouTuber yang subscribernya besar. Itu dianggap sebagai otoritas zaman now. Jumlah subscriber besar adalah otoritas di zaman yang di istilahnya mungkin 10 tahun lalu itu nggak ada otoritas dari dunia semacam ini, tapi sekarang ada. Kalau dia subscribernya kecil, dianggap otoritasnya rendah di ranah sosial media atau di dunia YouTube. Siapa lagi? Ibu mertua. Wah, luar biasa. Ini sangat situasional ya. Pengalaman ini pengalaman. Pengalaman makanya sangat situasional, tergantung. Jadi ibu mertua ini punya power yang kuat, mungkin ada pengalaman tertentu. Mungkin yang tadi yang jawab siapa itu ya? Kang Asep. Ya berarti ini mantu itu berarti. Pasti mantu. Masa tetangga Kang Asep ayah lain. Bu Sri Astuti, maka dakwah penting menyasar pemilik otoritas, betul, untuk membuat itu jadi efek domino. Di satu sisi kita membangun posisi otoritas. Contoh aja yang paling sederhana. Membangun otoritas mulai dari penampilan, kan, kepantasan, biasanya ada atribut-atribut baju tertentu, kopiah tertentu, itu yang first impression-nya. Sebagaimana mungkin di dunia profesional bidang tertentu, penggunaan kemeja tangan panjang, dasi dianggap otoritas. Dokter menggunakan baju putih, jubah putih, apa istilah jubah tuh? Putih, stetoskop, itu dianggap sebagai otoritas awal first impression. Jadi kalau kita lihat dokter masuk ke ruang dokter, lalu dokter itu menggunakan batik baju biasa, ya, atau bahkan kaos tulisan Metallica, atau bahkan pakai kaos putih tulisan Sasa. Wah, ini dapat dari beli Sasa banyak nih. Gitu kan? Itu kita seolah ragu, ini dokter bukannya? Padahal beliau bukan hanya dokter loh, tapi doktor. Artinya kan S3 di ilmu kedokteran, spesialis penyakit dalam, bagian dalam yang sulit ditemukan kedalamannya. Coba, itu ahli, tapi seolah-olah jadi diragukan. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Pak Adriano, emang penampilan penting? Kan saya yakin banget, don't judge the book by its cover. Jangan lihat buku dari sampulnya doang. Kalau manusia kan jangan lihat dari penampilannya, dari luarnya. Lihat dari hatinya, niatnya. Kalau kita keluar, ya seperti itu. Tapi lagi-lagi fakta psikologi, orang akan memulai dari situ dulu. Perkara saya jangan menilai orang lain, itu di ranah kuasa saya. Tapi saya akan menjaga diri saya ke orang yang belum dikenal, agar mereka tidak salah paham tentang saya, tentang kompetensi kita, ya. Itu ada kesesuaian, apa istilahnya, ada kesesuaian lokasi, tempat, budaya, culture, tentu bisa didiskusikan lebih lanjut seperti apa bentuk penampilan. Yang kedua, seperti tadi Kang Asep, memulai sesi lalu ada untayan-untayan doa yang dibacakan. Itu membangun otoritas untuk suatu judul The Art of Dakwah. Wah, itu membangun itu. Tapi kalau untuk teman-teman di bidang yang lain, mungkin ketika membuka sahabat-sahabat, 2.100 orang mengalami masalah besar di era pandemi. Dari 2.500, ada 90% data dari Harvard Business Review. Wah, membukanya dengan itu dianggap lebih punya otoritas, karena ngambil data yang juga punya otoritas dari Harvard Business Review, bukan lagi cerita UI. Jadi masing-masing audiens punya sumber otoritas yang dianggap penting. Siapa nih? Wah, ngambil dari sini, ngambil dari sini. Intinya,
Otoritas itu banyak atribut. Atribut isi mengutip siapa, ngambil dari mana, apa segala macam, atau apa yang dikenakan, membangun otoritas. Di ranah tertentu tadi misalnya, oh ini sorban menjadi bagian daripada membangun otoritas. Di ranah yang lain itu dianggap biasa-biasa saja. Maka si otoritas ini ya berhubungan dengan siapa audiens kita, lalu apa yang dianggap penting untuk audiens kita membangun otoritas. Kadang-kadang kan doktor MM dicantumkan. Wah, karena bicara di depan akademisi. Tetapi seorang dokter MM, dia dibicara tempat yang lain, yang tidak penting itu, padahal dia dokter, dia tidak perlu mencantumkan. Tergantung kebutuhan. Tapi tujuannya semua sama, membangun otoritas. Satpam yang lagi viral. Seragam satpam kemarin disamakan dengan polisi, kan? Mirip-mirip ya? Betul ya, Bu Anissa ya? So kaget. Ya benar ya, Pak Asep ya? Bikin kaget. Bikin kaget kan? Karena jadinya kita merasa, wih ada polisi yang bawa mobil, bawa motor, lupa pakai helm ya, atau lupa lepas helm. Sekarang banyak juga viral-viral di konten-konten, lupa lepas helm. Lalu dia atau ketinggalan STNK, wih ada polisi nih, padahal security, katanya mau dibalikin lagi. Ternyata itu membangun otoritas. Karena otoritasnya terbangun sebagai polisi, maka ada impact kan, terinfluence kalau beliau menggerakkan tangan untuk berhenti, berhentilah orang. Itu dalam konteks umum ya, balik lagi ke dalam konteks komunikasi, sebagai pembicara, penggunaan title, penampilan, isi konten, mengutip dari siapa, wah itu banyak sekali atribut untuk membangun otoritas, untuk meningkatkan level persuasi, agar menjadi jago komunikasi. Ya. Sekarang mah razia vaksin. Oh, razia vaksin ya. Iya. Siap. Nah, supaya nggak dirazia vaksin, pakai jubah putih, bawa stetoskop, biar dipikir dokter ya. Jadi Anda yang akan memvaksin. Jadi tidak dirazia lagi, ya Ibu ya. Oke, yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan, masih 2 lagi ya. Oh, oke. Yang kelima, ini di sini kelihatan nggak? Kang Asep ini masih kelihatan? Ditempel di Kurang sini. ke bawah kayaknya, Kang, dikit. Terlalu ke bawah? Kurang ke bawah. Nggak, maksudnya kameranya mungkin ya, kurang ke atas itu. Oh, kalau gitu saya sampaikan dulu sebelum ditempel. Yang kelima adalah kelangkaan ya, kelangkaan. Dalam bahasa aslinya adalah scarcity atau kelangkaan. Masih kelihatan, Kang. Masih kelihatan ya, alhamdulillah, hatur nuhun, Kang Asep. Kelangkaan maksudnya apa? Maksudnya dalam penawaran-penawaran penjualan atau penawaran gagasan ide, menjual gagasan ide, orang cenderung senang sesuatu yang dibatasi. Makanya dalam strategi promosi ada istilah keterbatasan waktu. Yuk silakan beli 1 dapat 1, hanya berlaku sampai dengan tanggal sekian. Nah itu kelangkaan menggunakan waktu tertentu. Atau berdasarkan jumlah pembeli. Hanya untuk 10 pembeli pertama di hari ini. Gitu. Atau hanya di hari Jumat. Promo khusus, sudah apapun. Nah, itu dianggap langkah-langkah itu dibatasi. Semakin dibatasi, semakin orang itu bersegera. Atau kalau tadi Kang Asep menyebut istilah S21 Samsung misalnya, atau Apple, ada istilah yang dijual awal tuh ya. Apa Kang Asep istilahnya? Bapak Ibu kok jadi lupa saya. Idenya belum launching nih. Kita udah bayar duluan, udah beli duluan, nanti tunggu barangnya masih. Mirip-mirip. Terlibat. Ini. Pre-order. Ya, pre-order ya. Pre-order itu kan kenapa dibuat pre-order? Barangnya bayar duluan, dapatnya 2 minggu kemudian, bulan depan. Itu tipe-tipe orang-orang yang memang merasa dia lebih bangga, lebih bergengsi ketika barang itu belum banyak dimiliki orang lain. Saya jadi pemilik pertama, orang belum banyak yang make. Orang masih ya sedikit. Begitu nanti udah jadi pasaran, tipe-tipe ini akan segera mengganti ke model yang lain, ke barang yang lebih update lagi. Nah, ada tipe-tipe seperti itu. Jadi, yang tadi Kang Asep sampaikan, nah itulah dulu yang kami mainkan, ya tanda kutip mainkan, kita racik-racik berbagai strategi promosi, tetapi buat saya tetap harus clear ya, bahwa ranah-ranah kejujuran, bahwa yang disampaikan benar adanya, itu benar. Karena tetap ada yang bertanya gini, Pak Ano, kalau kita sales, wajar dong ya kalau bohong-bohong dikit. Kalau nggak gimana bisa laku? Waduh, luar biasa. Dan diskusi saya dengan Pak Pras, salah satu guru saya juga, menarik tuh. Kami sepakat tuh, itu tidak ada hubungannya.
Berarti orang yang mengatakan seperti itu membatasi skillnya untuk bisa menjualan dengan ilmu-ilmu yang tanda kutip manipulatif dan bohong. Sebenarnya ada ilmu lain, ilmu yang terbuka, ilmu yang lempeng-lempeng aja tetap bisa menjual juga. Bisa dipelajari, dua-duanya ada. Ada. Oleh karena itu, nggak pernah itu menggunakan ilmu-ilmu negosiasi yang bernuansa kayak tadi harga coret, tapi terus-terusan. Kalau harga coret berarti dipastikan persepsi orang harga coret adalah dulunya harga di situ. Ya kita pastikan sebelumnya memang dijual di situ. Itu bagian daripada untuk menyaring buat kita-kita agar ilmu ini berbeda dengan yang digunakan sehingga lahir statement tadi. Oh, kalau sales yang ngomong pastilah banyakan bohongnya. Ya, karena memang tadi kelakuan-kelakuan yang berulang sehingga timbul persepsi itu. Nah, ini yang saya sampaikan psikologi-psikologinya saja, penggunaannya tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang terakhir. Kang Asep, Kang Apan, dan Bapak Ibu semua. Bukti sosial. Oke. Bukti sosial adalah ketika tadi Kang Apan katakan di awal. Alhamdulillah, alumni dari Kang Asep sudah ratusan. Wah. Ya betul ya, Kang Asep, Kang Apan tadi bicara. Betul. Nah, kata-kata ratusan itu membangun kekuatan. Wih, udah banyak loh yang dibina, yang dibangun, yang didevelop oleh Kang Asep. Kang Asep punya jam terbang yang luar biasa, aktif bersama Cinta Quran, ngasih sesi secara sebagai trainer tanda kutip profesional, lalu juga sebagai ustadz. Wah, luar biasa. Wah, itu bangun. Tapi kalau misalnya, alhamdulillah, ya sahabat-sahabat yang hadir di acara di Atap Dakwah Komunitas Dakwah hari ini, Kang Asep sudah membina 2 orang. Nah, itu beda. Ya, bukti sosialnya jadi beda. 100-an orang, waduh, keren banget. Itu contohnya. Kang Apan, kalau lihat restoran rame, asumsinya apa, Kang Apan? Enak pastinya. Enak pastinya, kan? Iya. Nah, itu yang disebut namanya adalah bukti sosial. Bahwa kita tidak memvalidasi benar enak atau tidak, tapi berasumsi kalau rame pasti enak. Kalau banyak yang beli, pasti Enak. bagus. Oke? Maka ya dalam contoh saya pribadi, ketika saya sebagai pembicara mau tampil, biasanya MC akan ngomong gini. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan panggilkan Pak Adriano Giovanni yang sudah tadi ya 19 tahun berkarir di dunia training and development. 19 tahun menggambarkan masa yang panjang, punya expertise di sosial. Membangun reputasi. Ya. Nah, kalau saya ngomong tentu beda ya. Ketika saya ceritanya menjual diri, ada cara bicara yang berbeda. Supaya tidak terkesannya aneh. Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah 19 tahun, nggak gitu. Ya, ada beda. Pak, alhamdulillah saya sudah sempat di beberapa industri, Pak. Waktu itu saya sempat di Samsung sekitar 4 tahun, sebelumnya saya sempat di AIA, sebelumnya di gini. Nah, itu lebih soft. Ada teknik yang lain ya, ketika saya yang menyebutkan tentang ekspertis saya. Untuk melunakkan kesan bahwa, wah ini ngebanggain diri sendiri banget, wah ini ngangkat diri banget. Itu contohnya adalah bukti sosial. Dan yang kedua, bukti sosial contohnya ada ketika misalnya MC mengatakan, dan Pak Adriano juga sudah mensupport dalam karirnya sebanyak 130 perusahaan, baik dalam bentuk sesi motivasi, training, program komprehensif. Nah, angka 130 itu juga bagian daripada untuk menunjukkan bukti sosial. Apa definisi bukti sosial? Adalah bahwa semakin banyak orang yang digunakan sebagai sumber informasi bahwa dia sudah membeli jasa kita, orang merasa aman. Tadi sesederhana yang Kang Apan katakan, oh kalau banyak yang beli, pasti bagus. Oh kalau banyak yang makan di situ, pasti enak. Oh kalau udah banyak yang pakai perusahaan sesinya Pak Adriano, berarti Pak Adriano terpercaya. Dia tidak perlu membuktikan dulu. Yang penting pakai apa yang ada. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Dan lagi-lagi tentu saja yang kita jual angka-angka yang benar adanya, ya memang segitu. Kalau masih sedikit gimana? Nah, itu nanti ceritanya lain lagi ya. Ceritanya lain lagi. Ada cerita-cerita yang lain lagi untuk tetap membangun otoritas, membangun reputasi, menyantelkan ke pihak yang lain. Itu mudah-mudahan nanti bisa didetailkan lagi oleh Kang Asep.
So, sahabat-sahabat, bagian yang detailnya bukan Kang Asep aja, saya yang luaran-luarannya. Kita simpulkan ya sebelum saya tutup. Tadi 2C yang pertama adalah tentang konten, yaitu isinya, prinsip persuasi, berarti si figur penyampai pesan membangun aktivitas-aktivitas timbal balik. Itu bisa menjadi konten atau bahkan di luar konten. Kalau ini bahkan ini karena bicara 6 prinsip bisa dipakai luas sekali. Komitmen dan konsisten, bangun statement-statement untuk mengajak orang komitmen, closing, call to action untuk yang kecil-kecil dulu tapi konsisten, loyal. Lama-lama dia akan memviralkan, membantu mereferensikan, lalu jadilah orang yang disukai. Kelihatan sosoknya menyenangkan, ramah, orang lebih terjual oleh ide-idenya. Otoritas, bangun otoritas. Kelangkaan, bangun statement-statement yang menunjukkan bahwa ini terbatas, ini hanya berlaku sampai dengan jam sekian, nanti harga naik, early bird kan. Tapi lagi-lagi kalau memang harga naik, memang beneran naik. Itu. Bukti sosial, buktikan bahwa memang Anda ketika menjual, sudah banyak menjual, berarti Anda punya banyak klien berarti Anda terpercaya. Nah, sahabat-sahabat, kita tutup dengan C yang terakhir tadi, hanya untuk menguatkan aja ya Kang Asep. Konteks. Konteks itu apa tadi? Delivery ya. Bahasa lainnya adalah delivery. Gimana nih nyanyinya? Nyanyinya ya silakan kita explore vokal dan visual kita. Ya, saya yakin di Art of Dakwah juga salah satu membahas itu. Keyakinan ini keyakinan asumtif ya, karena tentu saja ini menjadi dasar komunikasi. Penampilan sudah oke, konten rapi, strukturnya cakep. Why, what, how-nya deep. How-nya pakai pendekatan akronim. Ya, ini kan juga akronim 2C itu. Konten, konteks. Ada pakai pendekatan akronimnya adalah 3 kiat sukses berubah. Wah, apa misalnya gitu-gituin ya. Itu bagian daripada untuk memaksimalkan kontennya lebih memorable. Nah, konteksnya ini menyempurnakan. Disampaikan dengan intonasi yang bervariasi. Kalau storytellingnya betul-betul kita masuk ke dalam ceritanya, sehingga orang merasakan, memvisualisasikan hal tersebut. Ini bagian ranahnya delivery. Itu. Gerakan tangan yang menguatkan, tentunya tergantung ya, dalam keterbatasan konteks seperti via Zoom ini, ya fokus kepada yang memang bisa terdengar, bisa terlihat, itu sudah lebih daripada cukup. Bahkan kepada apa yang terdengar saja, udah banyak kan kontribusi impact terhadap pesan tersebut ya lewat intonasi. Oke. Terima kasih banyak sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua, Kang Asep dan Kang Apan. Ini bagian ada kiat sukses menjadi jago komunikasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kang Asep dan Kang Apan. Silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh dong kasih reaction terbaiknya. Mau kasih apa nih ya? Saya kasih ini deh. Wih. Oke ya. Baik. Terima kasih Kang Adriano Giovanni ya. Sami-sami. Baik, teman-teman sekalian, Kang Adri masih ada waktu ya buat kita diskusi ngobrol buat dengan para peserta? Siap, insya Allah. Oke, baik. Ya. Jadi tadi Kang Adi udah menyampaikan bahwa komunikasi itu sesuatu yang sangat penting ketika kita jualan misalkan. Nah, termasuk ketika kita berdakwah gitu. Kenapa? Karena dakwah itu adalah sebenarnya adalah jualan juga gitu. Betul, ya. Jualan ide, jualan gagasan, jualan konsep. Bahkan mungkin kalau kita jualan barang kadang ada kemungkinan rugi. Nah, kalau dakwah kan nggak mungkin rugi. Ya. Ini perniagaan yang kata Allah disebutkan sebagai perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi. Tapi kan tentunya ketika kita berdakwah, nggak mungkin kita asal bicara, nggak mungkin kita asal ngomong, nggak mungkin kita asal jualan dalam tanda petik. Perlu komunikasi. Nah, tadi Kang Adi sudah menyampaikan 2 tips ya, konten dan konteks. Ya, di konten tadi ada 6 prinsip persuasif. Karena memang dakwah itu adalah mempersuasi orang gitu kan, agar tidak hanya sekedar tahu ini punten ya Kak Adi, kadang gitu. Punten juga ya teman-teman, ketika seseorang itu mengajar berdakwah hanya sekedar transfer informasi. Gitu. Ya. Hanya membuat level orang dari tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Banyak sih orang yang tahu ini nggak boleh, ini boleh, ini dilarang, ini
harus dilakukan, tapi tetap tidak ada dorongan dia untuk melakukan. Ketika apa? Ketika sisi persuasifnya kurang. Oke, baik. Makasih Kang Adri. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Saya tadi lupa, saya ada yang sudah saya sampaikan, ternyata tadi terlewatkan. Boleh satu dieksekusi, Kang Asep? Yang Boleh apa? 25.000 itu tadi saya sudah meniatkan. Oh iya, silakan. Ya, supaya saya plong gitu. Tadi sama udah menyampaikan di awal nih. Kecuali oleh Kang Asep digugurkan, udah nggak usah Kang Mas. Saya alhamdulillah juga itu. Oh gitu, aman. Nantilah di ujung kalau nggak apa-apa ya. Baik, kita buka dulu ya pertanyaan Kang Adri ya. Siap. Oke, baik teman-teman yang mau bertanya silahkan terkait dengan bagaimana sih trik dan tipsnya. Dan kebetulan nih Kang Adriano ini bukan hanya trainer gitu kan. Jadi kalau tadi berbicara tentang konten dan konteks diilustrasikan dengan nyanyi, Kang Adriano itu penyanyi. Nah, kan? Coba aja lihat di YouTube-nya, di Instagram-nya ya. Beliau itu rapper ya. Oke. Oke, baik. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand. Silahkan aktifkan audionya. Langsung bertanya. Silahkan. Ada? Oke, Mbak, Ibu atau Mbak? Ini Mbak. Oke. Siapa dulu? Saya ya, Ustadz. Ibu Fatihah? Saya Ibu Eni. Oh, Ibu Eni. Oke. Itu ya. Boleh, silakan Bu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya off kamera supaya nggak suka hilang-hilang gitu, Ustadz. Oh ya, kalau hilang nanti dicari lagi Bu ya. Iya, begini Ustadz, karena saya saya ingin ya baru mencoba untuk menyampaikan sesuatu, misalnya di depan umum, untuk menyampaikan belajar berdakwah lah gitu ya Ustadz ya. Tapi bagaimana ya supaya padahal itu sudah istilahnya tuh yang akan materi yang akan saya bawakan itu sudah siap lah gitu. Karena saya baru tiba-tiba gugup seketika. Akhirnya hilang semua tuh materi karena kita baru berdakwah gitu. Itu bagaimana ya Ustadz ya cara mengatasinya seperti itu ya? Oke, baik. Jazakallah khair Ustadz. Gitu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia betul Kang Adri ya. Banyak para pembicara ya, termasuk juga mungkin ketika kita jualan ya kadang lupa ya ini fiturnya apa aja ya kan gitu kan. Nah, kita ketika berbicara juga kadang suka lupa nih Kang Adri. Tadi tuh mau ngomong apa ya gitu. Nah, ada nggak Kang Adri nih triknya nih biar bisa kembali atau menyiasati saat kita mengalami posisi ngeblank gitu. Silakan Kang Adri. Baik. Terima kasih banyak Kang Asep dan juga tadi yang bertanya Ibu Eni ya tadi kalau tidak salah. Ya. Oke. Ketika bicara tentang temanya adalah tema tentang public speaking ya. Public speaking adalah berbagai macam peran, salah satunya dalam dakwah. Maka prinsip yang sering kami sampaikan Kang Asep dan Bapak Ibu semua adalah menjadi excellent. Menjadi excellent itu sama seperti tadi jago dalam 3 hal. Pertama, excellent in me, excellent dalam diri kita. Itu bicara tentang percaya diri, confidence untuk meminimalkan nervous. Yang kedua tadi excellent in content, excellent in delivery. Nah, tadi tidak dimasukkan ke dalam di sini karena beda pembahasan. Nah, apa excellent in me? Excellent in me itu menjaga diri kita agar tetap berada di level nervous yang terjaga. Jadi tidak selalu nggak boleh nervous ya? Oh, betul sekali Kang Asep. Semakin berusaha menghilangkan nervous, malah semakin nervous. Karena memang itu udah bawaan diri kita ketika berbicara di depan umum. Kenapa lebih nervous dibandingkan ketika saya face to face dengan Kang Asep. Tapi ketika saya di depan Kang Asep lalu di samping Kang Asep ada 100 orang, itu normalnya pasti saya nervous. Lalu pertanyaannya kenapa? Sahabat-sahabat Bapak Ibu, ya normal karena ada banyak mata yang lihat kita. Iya. Ya, ada banyak mata yang melihat kita otomatis nervous dan mata itu tentu kan mengkritisi. Wah, kira-kira nanti Kang Adri, Kang Asep, Bu Eni atau Bapak Ibu semua bakalan menarik nggak ya? Bakalan asik nggak ya? Atau bikin ngantuk nggak ya? Memang udah pasti begitu. Tetapi ada trik-trik lama yang tidak disarankan Kang Asep, Bapak Ibu semua. Contohnya misalnya, kalau Anda nervous, anggap aja audiens itu atau jamaah itu seperti botol, atau anggap nggak ada. Oh, jangan. Kasihan. Atau anggap aja audiens itu tahu bulat yang tidak memiliki intensi apa-apa. Pasif. Jangan. Kenapa? Justru itu nanti membuat kita kehilangan
bentuk interaksi. Karena kita eye contact dengan mereka, dianggap tidak ada. Itu lain. Justru biasa aja, oh nervous, tinggal saya kendalikan. Apa nih yang membuat saya nervous sampai hilang blank tadi seperti Bu Eni, Kang Asep, Bapak Ibu semua. Kenapa nih bisa blank? Ini tentunya mesti digali nih blanknya kenapa. Apakah penguasaan pendalaman kontennya yang membuat kita grogi? Artinya gini, kita mau membahas sesuatu yang pendalamannya, pemahaman kita masih nanggung. Sehingga kita jadi malah nervousnya, waduh. Artinya dalam bahasa lain kita belum menguasai secara baik kontennya. Nah, itu berpotensi nervous. Nah, yang kedua, Pak Adriano, konten nggak diragukan lah. Memang itu expertnya saya. Tapi tetap masih nervous. Nah, ini berarti lain nih. Ini udah mulai masuknya ke excellent in me tadi, yaitu adalah apa yang pernah terjadi. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan, lalu di situ ada figur otoritas yang mengatakan, gitu aja nggak bisa. Mungkin guru kita, atau mungkin ya siapapun yang kita, orang tua kita, atau ada kata-kata statement misalnya, udahlah kamu memang nggak bakat bicara di depan umum, lalu itu nempel. Nah, itu ada juga kemungkinan seperti itu. Ya, oleh karena itu di situ nanti ada teknik-teknik MPD, mantra penguat diri. Mantra penguat diri. Mantra penguat diri itu mulai dari bahasa umum, misalnya Bismillah, insya Allah saya pasti bisa. Atau ya udah pakai doa yang kita yakini bahwa doa itu memberikan kekuatan, dan kita anggap itu sebagai penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa, berserah, ya silakan. Jadi kalau saya menggunakannya gini, Kang Asep, Bapak Ibu semua, tidak normatif ya. Normatif itu gini, apapun yang membuat Anda merasa jadi percaya diri. Kata-kata Kang Asep yang dianggap menguatkan ke kita, sok we atuh, yang pede aja. Lalu kita nempelkan ke diri kita, itu menguatkan. Atau tadi ada ucapan-ucapan tertentu, kutipan dari ayat tertentu, atau apapun. Tadi diniatkan ini bahwa kalau dakwah itu sesuatu yang jual beli yang tidak akan pernah rugi. Yang membuat kita jadi melakukan itu nothing tulus. Kalau orang jualan itu dibeli, alhamdulillah, karena niat saya juga itu menjadi bagian daripada perantara kebaikan, nggak dibeli pun saya sudah menginformasi sesuatu yang baik, dan saya niatkan dari awal ini bagian daripada ibadah saya juga. Macam-macam itu terlalu luas untuk dibahas, kecuali saya betul-betul bisa paham apa sumber intinya ya Kang Asep ya. Nanti kan di acara-acaranya Kang Asep pasti ada bedahan-bedahan dalam sesi-sesinya di Art of Dakwah nanti. Begitu, Kang Asep dan Ibu Eni. Terima kasih, Kang Ardi. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya ya. Jadi baru bisa kemudian diberikan solusi yang tepat. Jangan sampai kita salah obat ya. Yes, benar. Ya, karena Kang Adri bukan tukang obat ya. Bukan ya. Tukang tahu. Tukang tahu ya. Oke, baik. Ini dari Mbak Fatiah Ahmad. Silakan. Siap, syukran Ustaz Asep. Ya, Afwan. Afwan Ustaz, tutup kamera. Kang Adri, Fatia mau tanya, jadi begini, ketika kita itu kita itu ingin menjadikan seseorang itu bisa closing lah ya, intinya closing pada diri kita kayak gitu. Mau berkenan gitu kan ya untuk misalnya gitu kan, atau membeli atau melaksanakan produk kita yang kita tawarkan seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya Kang Adri, ini adalah orang yang kita closing itu adalah tipe orang yang beliau itu di atas rata-rata kita kayak gitu. Di atas rata-rata kita seperti itu. Nah, terus yang kemudian adalah yang kedua itu kita menemukan kendalanya itu adalah kita juga sering untuk tidak bisa berkomunikasi secara rutin seperti itu Kang Adri. Nah, sehingga kira-kira tips apa gitu kan ya ketika kita itu pertama kali bertemu gitu ya. Ketika kita pertama kali bertemu sehingga di sana itu kita bisa bisa ibaratnya itu apa sih Ustadz kayak gitu? Apa? Nggak tahu. Bisa apa ya? Sekali tapi bisa mengambil dua ini loh Ustadz, bisa mengambil dua. Oke, baik. Apakah ketika pertama kali ketemu itu harus basa-basi terlebih dahulu atau seperti apa? Seperti itu Kang Adri. Oke, baik. Bisa ditangkap ya Kang Adri ya. Jadi kalau saran dari saya sih Mbak Fatia ya, kalau kita jarang berkomunikasi berarti solusinya apa Ustaz? Berkomunikasi ya. Komunikasi aja. Masalahnya orangnya ini agak susah untuk sering diajak. Oke, siap. Silakan. Oke, baik. Monggo Kang Adri. Iya. Jadi
Yang pertama tadi dianggap bahwa orang yang kita hadapi lebih di atas kita, gitu kan? Di atas kita, ya, Oke. di atas kita. Ya, terima kasih. Berarti ini memang udah balik lagi tuh mirip-mirip kayak nervous ya. Nervous itu defaultnya normal, apalagi public speaking. Nah, sama juga ketika kita berbicara atau menawarkan sesuatu atau public speaking orang audiens yang kita anggap levelnya di atas kita. Level ini level jabatan, level pengetahuan. Kalau akademisi berarti level struktur, jabatan strukturnya di kampus. Lagi dulu normal dulu. Kenapa seringkali saya mengatakan normal? Itu bagian daripada penerimaan ya. Bahwa situasi itu normal. Kita acceptance. Kerennya itu acceptance. Kalau Kang Asep ikhlas ya. Oh ikhlas saya menerima nervous ini sebagai bagian daripada memang udah begitulah bawaannya manusia. Udah normal. Nah, gimana? Yang penting adalah ada dua nih, pendekatan relationship, membangun kedekatan bahwa kita adalah sebagai seorang yang menyenangkan. Jadi kalau dalam level hubungan itu ada 3, sahabat-sahabat. Kita tadi menjadi orang yang disukai, lalu mampu menciptakan kenyamanan, yang kita mampu dipercaya. Ini paling ultimate nih, mampu dipercaya. Nah, dipercaya itu ada orang dipercaya karena kompetensinya, kepintarannya tentang suatu bidang. Jadi orang percaya. Ada yang karena personalitinya, orangnya asik, ramah. Tadi dia sih pinter sih enggak, tapi jujurnya itu loh udah luar biasa. Saya mau udah pokoknya mau aja kalau kerja sama dia. Nah, silakan Anda bangun dari hal yang mana tuh yang membuat dia mau berinteraksi dengan kita sebagai nilai tambah. Berarti ada otoritas ya Kang Adri ya? Ya, betul Kang Asep. Betul. Itu balik lagi ke otoritas kan? Tapi otoritasnya karena apa? Tepat sekali. Karena reputasi kita, karena kita selama ini orang tahu bahwa kita tadi bisa dipercaya, walaupun tanda kutip enggak pinter amat, atau yang ini tentu secara kejujuran juga tetap terjaga, tapi pinternya bukan main. Contoh, kalau menurut Kang Asep, kalau kita ke dokter, itu yang membuat kita jadi trust dengan dokter, apakah karena dokter kita anggap ahli, atau kita anggap dokter itu punya relationship yang baik dengan kita, punya hubungan baik dengan kita? Ahli. Karena ahli kan ya, bisa jadi kita nggak kenal, bisa jadi kita tidak dekat, tetapi katakanlah kadang galak soalnya. galak gitu kan. Bahkan Kang Asep nurut, kata dokter Kang Asep, punten bajunya dibuka, Kang Asep akan langsung membuka bajunya, nurut patuh gitu. Nah, dikasih resep juga nggak pernah nanya saya Kang Adri. gitu ya. Kenapa nggak pernah nanya Kang Asep? Kemana itu teh? Iya, misalkan ini Pak obatnya diminum 3 kali sehari ya. Saya nggak pernah protes gitu kan. Oh iya. Kenapa nggak 5 kali gitu kan? Gitu kan. Nah, biar cepat sembuh lah gitu. Betul. Ah ini mumpung Kang Asep nih, mumpung ada mengarah ke otoritas nih, punten nih sahabat-sahabat. Ketika ini mumpung masih ada di sini tadi ya. Ini pas Kang Asep tadi nyebut otoritas. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan banyak mencoret-coret, menulis-nulis dengan struktur rapih. Ini kan membangun otoritas yang unconscious, nggak disadari. Secara visual. Nah, tadi saya sengaja nggak sampaikan tuh untuk menjaga waktu, tapi saya tulis di sini. Penggunaan visualisasi tulisan yang ngalir itu membangun orang gini nih. Ya kalau di ranah profesional yang bukan Ustadz lah ya, untuk saya fokus kepada yang di ranah saya, misalnya kalau ada orang nulis pakai flip chart, itu membangun otoritas juga lebih tinggi. Karena visualnya terbangun, apa yang dilihat. Nah, jadi seperti itu. Jadi luas sekali sumber otoritas itu. Dengan penampilan, dengan apa yang diucapkan, apa yang ditulis on the spot, itu juga membangun otoritas. Dokter tadi ke Kang Asep ini sehari 3 ya ada obatnya ini dengan bahasa yang susah dipahami, siap diminum. Manut gitu kan. Sama juga dalam hal-hal yang lain. Jadi walaupun beliau lebih tinggi dalam konteks apa? Contoh misalnya gini, Pak Adiano, saya itu orangnya nggak percaya diri. Dalam hal apa tidak percaya diri? Semua orang pasti punya sisi tidak percaya diri. Saya tidak akan percaya diri membahas topik-topik yang Kang Asep bawakan ketika sebagai ustadz. Saya tidak percaya diri. Kalau Anda melihat konten-konten video saya, terlihat percaya diri, powerful, karena saya membawakan materi yang menjadi ekspertis saya. Berarti yang dikuasai ya. Yes, berarti semua orang itu tidak percaya diri di ranah tertentu. Istilahnya begini, Kang Apan ini sebenarnya orangnya nggak percaya dirian. Di sisi tertentu.
Pak Adila orangnya juga nggak percaya diri di sisi yang tidak dikuasai. Saya pun juga tidak percaya di sisi yang dikuasai. Kang Asep tidak percaya diri di ranah yang tidak dikuasai. Tapi kan kita fokus membawakan diri kita, membawakan konten-konten yang kita percaya diri kita menguasai. Tentu tahap menguasai dirinya berjalan kan ya, seiring pemahaman kita meningkat, kita menyadari pernah berbuat kesalahan, itu juga bagian yang perlu kita terima dan tidak perlu melakukan penyesalan. Waduh, saya dulu pernah salah paham ya. Ya, proses pernah salah menyampaikan ya, proses tentu ya, ada kaidah-kaidah yang kode etik lah. Kalau dokter kan tetap dokter ada kode etik. Kode etik saya nggak tahu kalau dalam dunia dakwah kode etik seperti apa, tapi dokter ada kode etik. Walaupun pasien itu tidak bawel, pasien itu nggak nanya, dia wajib menjaga bahwa apa yang saya sampaikan itu benar adanya untuk kebaikan pasien. Walaupun dokter dapat komisi atas obat, tapi dia dianggap melanggar kode etik kalau dia mengabaikan kebutuhan pasien. Kang Asep nggak butuh obat ini. Kasih terus ya. Ya, Pak Asep ini diminum ya. Dalam hati saya, yes, Kang Asep berkontribusi terhadap komisi saya, penghasilan saya. Wah, itu bisa melanggar kode etik kedokteran. Begitu ya. Jadi percaya diri aja Bu, karena pasti yang lebih tinggi itu lebih tinggi hebat dalam ranahnya dia, ranah yang belum tentu. Kira-kira gitu. Ya. Baik, kita ke Ibu Wina Hartawati. Nah, ini pasti orangnya berharta ya. Amin. Silakan Ibu Wina. Jauh berarti dari Wina ya. Silakan Bu Wina. Ya. Oh gitu. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai headset, nggak kedengeran ternyata. Siap. Silakan. Assalamualaikum, Kang Andriano sama Kang Asep. Bukan Andri ya, Adri. Adri, oh Mas. Punten. Siap. Andriano ya. Barakallahu fikum. Ini Kang, saya tuh berkaitan dengan profesi saya sebagai make-up artist yang bergerak di bidang kebetulan saya hijrah nih muanya ke mua syar'i dan masih banyak klien yang belum paham tentang syariat per make-upan gitu ya, yang sesuai dengan syariat atau yang terlalu yang keluar yang haram lah hukumnya. Nah, itu bagaimana cara saya menyampaikan ke klien, terus udah gitu saya juga ingin memasarkan juga lewat IG, lewat konten-konten yang berbau dakwah gitu ya. Itu harus seperti apa gitu, langkah-langkah yang harus dilakukan gitu Kang. Makasih. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, baik, terima kasih ya. Langkahnya sudah tadi dibahas sama Pak Adriano ya. Oke, baik Pak Adriano, kadang kita ketika mau menyampaikan, makasih ya Bu Wina ya. Jadi kadang kita mau menyampaikan nih sesuatu nih, kata kayak tadi Bu Wina nih terkait dengan make up dan sebagainya gitu kan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kadang klien nggak ngerti gitu kan. Pokoknya pengen begini. Sementara kita punya kode etik gitu kan yang harus kita coba pertahankan gitu. Nah, gimana cara mengkomunikasikannya Kang Adri? Baik, terima kasih banyak Kang Asep. Nanti silakan Kang Asep menambahkan karena ini ada hubungannya dengan tadi ya, terkait dengan yang kosmetik yang haram, lalu halal, lalu hijrah segala macam. Nah, saya hanya mengingatkan saja tadi bahwa kalau dalam konteks ini umum, maka saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan level pemahamannya dia. Ya, saya punya idealisme di level ini, tapi ini umum sekali lagi ya, untuk nanti Kang Asep masuk yang berhubungan spesifik, berhubungan dengan kaidah-kaidah agamanya. Tentang umum, apapun saya ingin mempengaruhi, menginfluence, saya harus paham dia siapa orangnya, pemahaman tentang tema ini dia ada di angka berapa nih, kalau ini ada skala 1 sampai 10. Oh, ternyata baru di 3. Maka saya harus menurunkan bahasa saya, cerita-cerita saya, kisah-kisah saya, untuk mengajak naik ke 4, ke 5, ke 6, bahkan sampai ke 10, tergantung pemahaman saya. Karena tadi balik lagi komitmen dan konsisten. Yang penting yang saya paham di angka 3 tentang dia itu, oh, diajak pelan-pelan yuk, kita pahami level 4-nya yuk.
Oh, level 4 ternyata begini ya, asik ya. Oh, ya seru Mbak Adriano. Iya udah bagus. Belum lagi ketika kasih apresiasi kan, dikit-dikit. Nanti ternyata waktu berjalan 6 bulan kemudian, dia sudah komitmen dan konsisten bahkan di angka 10. Tapi kalau saya langsung istilahnya, kalau dia adalah seorang instruktur fitness, langsung ngajak, sok, nih barbel yang 100 kilo angkat. Masa nggak bisa, laki-laki macam apa engkau? Gitu kan. Nah, tentu tadi bertahap dulu. Ayo yang 50 kilo dulu, 10 kali. Oke, bagus. Alhamdulillah kerasa ya perubahannya, perbaikannya, lebih segar. Ya, berikutnya 60. Nah, akhirnya tujuan tercapai. Nah, balik lagi, ini teori konsepnya adalah komitmen dan konsisten. Nah, silakan. Kang Asep, saya juga pengen mendengar dalam konteks mengajak orang untuk berubah terkait spesifik case yang tadi Ibu sampaikan. Berhijrah terkait konten kosmetik dari yang haram ke yang syar'i atau halal. Monggo Kang Asep. Ya, ada mungkin tambahan sedikit saja ya dari saya Kang Adri buat teman-teman ya, Mbak Wina dan juga yang lainnya. Kadang kita sering fokus pada perubahan orang dulu gitu. Kita sering memaksakan agar orang berubah. Gitu. Ternyata yang pertama harus kita lakukan adalah kita memantaskan dulu diri kita di hadapan Allah kalau kita itu sudah berubah. Karena kekuatan orang yang dia sudah berubah tentu akan berbeda dengan kekuatan orang berkata-kata menyampaikan pesan yang dia masih belum juga berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan sering merasakan dan mengalami kegagalan, stres ketika kita berdakwah. Ketika apa? Ketika kita menyandarkan keberhasilan dakwah itu kepada kemampuan kita. Bukan. Ya, keberhasilan dakwah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi yang memberikan hidayah itu bukan kita. Kita hanya perantara. Maka pastikan koneksi kita sama Allah ketika kita beraktivitas, termasuk ketika kita berkomunikasi, itu harus benar-benar kuat dulu. Sebelum kita benar-benar speak up, sebelum kita benar-benar ngomong, kita harus memastikan koneksi kita sama Allah dulu. Kita berdoa, termasuk kita mendoakan. Kalau di Art of Dakwah, Kang Adri, kita ada 4 how to ya ketika kita berbicara tentang public speaking dalam dakwah. Tadi yang sudah disampaikan Kang Adri terkait dengan konten dan konteks. Kita nyebutnya dengan seni kan. Yang pertama adalah seni menata hati. Jadi sebelum kita berbicara, kita harus benar-benar memastikan hati kita bersih, gitu kan, niat kita bersih. Kadang kan ketika jualan juga gitu ya Kak Adri ya. Betul. Ada orang yang jualan tuh niatnya buruk gitu kan. Ada. Niatnya nggak betul gitu. Padahal itu akan menentukan dari kebaikan dan akan terasa orang yang niatnya baik dengan buruk di customer kita, di calon customer kita. Maka pastikan seni menata hati. Yang kedua adalah seni menata diri. Bagaimana kita menata diri kita, termasuk Kang Adri mendoakan orang yang mau kita jualin. Nah, gitu. Kalau tadi Bu Wina berarti mendoakan calon klien kita agar dia bisa menerima value-value yang sedang kita perjuangkan. Karena ketika kita mendoakan mereka kan kita sudah melibatkan Allah gitu ya. Agar mereka itu terbuka hatinya, terbuka pikirannya sehingga mau menerima kita. Baru kemudian seni menata materi dan seni menata delivery. Itu mungkin tambahan dari saya, Kang Adri. Masya Allah, alhamdulillah sempurna. 4 poin baik. itu Kang ya. Siap. Terima kasih. Ini yang Raisen masih ada ya. Ibu Intan dulu, silakan Bu Intan. Singkat saja, Bu. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya ya Ustadz, sebelumnya karena saya ini masih mahasiswa, jadi saya bakal tanya tentang masalah public speaking, bagaimana caranya public speaking yang bagus, apalagi bagi seorang mahasiswa khususnya. Apalagi di mahasiswa sendiri itu ada yang namanya berdagang. Nah, mahasiswa juga nggak diajar hanya dalam sisi akademiknya, maupun non-akademiknya pun akan dilatih. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana ketika kita mempunyai usaha, bagaimana agar kita tuh komitmen dan konsisten dengan usaha yang kita jalankan di saat kita ini merasakan bisa dibilang gulung tikar begitu. Nah, bagaimana kita tuh bisa konsisten membuat lagi, bagaimana kita menimbulkan semangat lagi gitu, biar kembali dengan usaha yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Intan. Nah, monggo Kak Adri, gimana kalau kita
jualan, kita usaha, lantas kemudian ada kalanya kan gagal, ada kalanya bangkrut. Nah, gimana untuk mempertahankan agar kita tetap survive jualan? Ya, baik. Terima kasih Kang Asep, Mbak Intan. Jadi gimana agar kita tetap semangat, konsisten menjalankan aktivitas penjualan atau mengembangkan bisnis kita? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita meminta atau mencari support mentor ya. Artinya pertama ada mentor tidak langsung, Kang Asep dan Mbak Intan juga sahabat-sahabat yang lain. Mentor tidak langsung itu kita mencari channel YouTube atau source di internet atau di Instagram yang kita follow, yang kita merasa ini memberikan penguatan secara motivasi. Yang kedua memberikan ada skill yang itu bisa kita gunakan dan cocok, dan kita merasa ada kesamaan value juga. Follow. Pun berlaku untuk sebaliknya ya. Ketika ada konten-konten Instagram melalui konten YouTube yang malah kita merasa jadi kita sering nyinyir, jadi kita malah banyak nggak bersyukur, unfollow, unsubscribe, sesederhana itu. Nah, yang kedua adalah mentor langsung. Mentor langsung itu berarti seseorang yang memang kita datangi, lalu kita berguru. Ya contoh tadi, kalau tentang public speaking, apalagi spesifik dakwah, ya sudah, ikutilah program di Art of Dakwah. Itu kan? Jadi iklan. Yang pertama. Atau yang kedua, bicara tentang penjualan digital marketing. Siapa ya? Ada Pak Denny Santoso, ada tadi Kang Dewa. Mau bicara tentang NLP, ilmu NLP mempengaruhinya versi NLP. Ada Pak Pras pendekatan ini. Nah, itu kita masuk ke dalam lingkungan mereka atau masuk ke dalam program mentoring karena akan berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang generik ya. Ketika tadi ada salah satu pertanyaan, gimana nervous? Saya akan mengatakannya yang global. Agak sulit dalam volume seperti ini, saya mengatakan solusinya ini. Maka yang umum saja, ini dampak karena nervous itu karena tidak kuat di konten, kita nggak detail memahami konten. Atau yang kedua, mungkin ada negative thinking, trauma di masa lalu, dari yang ringan sampai yang signifikan. Nah, itu kan akhirnya general. Jadi, case-nya Mbak Intan tentang bagaimana menjaga semangat bisnisnya apa, mentornya siapa, itu di zaman sekarang banyak sekali orang terbuka, atau saya pribadi juga senang mencari mentor langsung dengan mend-DM, lalu akhirnya beneran bisa ketemu. Itu salah satu yang dimudahkan di era sekarang ya. Kita bisa langsung menjapri seseorang yang kita kagumi, tidak mudah juga untuk mendapat reply, tapi bisa juga di-reply, atau masuk ke dalam komunitas-komunitas yang itu relevan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau disimpulkan, carilah mentor langsung lewat konten-konten yang, tidak langsung. Yang kedua mentor langsung, yang memang langsung ikut sesinya, trainingnya, program mentoringnya. Silakan Kang Asep kalau ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Mbak Intan. Enggak cukup ya. Jadi memang perlu mentor ya, perlu mentor. Ya. Baik, Kang Ade, ini kita kalau masih ada waktu kita lompat dulu ke yang bertanya di kolom komentar. Ini banyak juga ya yang bertanya. Ya, siap. Kita pilih-pilih. Ini ada yang mirip mungkin ya dari Ibu Arni dan Ibu Nur. Dari Ibu Arni, Kang, apakah ada tips khusus saat kita jualan tapi orang tidak merasa dijualin? Nah, kenapa? Kadang-kadang orang itu kita sendiri ya. Saya sendiri kadang nggak suka dijualin, Kang. Tapi belanja seneng. Gitu ya. Nggak suka dijualin tapi kalau belanja seneng gitu kan. Nah, termasuk dakwah juga kan, orang itu kadang nggak suka didakwahin gitu. Betul. Gitu. Nggak suka dinasehatin. Nah, gimana caranya agar smooth gitu masuknya? Berarti kalau tadi Kang Asep mengatakan orang tuh tidak suka didakwahi, tapi ada orang yang sudah niat untuk lebih paham, lebih taat gitu ya Kang ya? Iya, betul. Nah, ini menarik bagaimana caranya berjualan tanpa orang merasa dijuali. Wah, kalau pakai ini meminjam Kang Asep tuh tadi, seni menata hati itu. Jadi kalau niat kita, walaupun ini katakanlah pendekatan, ini menarik banget nih Kang Asep nih, izin banget sahabat-sahabat Bapak. Kalau yang sering fokus di korporasi, seringkali korporasi punya value gini. Customer first, dahulukan customer. Oke. Nah, katakanlah nih kita ngajari nih. Yuk rekan-rekan karyawan, para pegawai, para waiter, waitress, pokoknya kita tanamkan di mindset kita bahwa dahulukan apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan customer. Kira-kira ini ngomongnya gini kalau pemimpin lagi briefing. Tapi mereka biasanya menambahkannya gini. Kenapa penting mendahulukan customer? Karena kalau customer terpenuhi, cocok, nyaman dengan organisasi kita, dengan produk kita, akan lebih mudah untuk kita jualkan lagi produk yang lain. Kita upselling, kita cross-selling.
ternyata sesungguhnya niat intinya bukan customer fokus, tapi ujung-ujungnya buat kita lagi si penjual. Nah, bahkan ini di literatur barat aja udah mulai digoyahkan tuh. Alah, itu mah cuman manipulasi doang. Dahulukan customer. Sebetulnya dahulukan diri Anda tuh ujung-ujungnya komisi. Nah, ini agak berat nih karena ranahnya ranah menata hati tadi, Kang Asep. Secara teknis behavior yang keluar sama-sama ramah, sama-sama melayani, tapi di balik benaknya ini asik, Kang Asep nih udah cocok sama saya. Besok sih ada produk baru pasti beli gitu. Closing niat. Kan itu nggak gampang ya bicara di tataran hati, soalnya niat, intention. Kalau dalam bahasa pendekatan riset psikologi penjualan itu. Tapi ini sudah diyakini bahwa niat itu bentuknya adalah berupa getaran-getaran yang orang secara tidak langsung akan bisa merasakan. Jadi gimana caranya? Tadi niatkan, ini saya jualan, betul-betul fokus, jaga diri saya, jaga hati saya, ingin membantu. Komisi penghasilan adalah dampak itu. Bukan jualan, saya pengen dapat komisi. Bukan tujuan berarti ya, itu dampak. Betul. Satu case real, Kang Asep, Bapak Ibu semua, saya di Senayan City datang untuk beli ring light. Yang sudah saya browsing di YouTube, harganya waktu itu sekitar 3 juta. Bukan ring light, light yang kotak lah, apa mereknya lupa saya. 3 juta tuh, berdasarkan pemahaman saya yang terbatas, milih itu. Datang ke toko Trade Center. Pak, saya mau beli light modelnya begini-begini. Oh ya ada Pak, harganya 3 juta sekian. Punten Bapak, maaf Pak, Bapak tujuannya untuk dipakai jarak jauh atau jarak dekat? Dekat Pak, ini buat ditaruh di laptop, di belakang meja. Wah, kalau saya sarankan jangan yang ini Pak, ini bagusnya untuk yang jarak jauh Pak, yang full body, ini light-nya luas. Saya sarankan yang ini aja. Dan yang menarik, Kang Asep Bapak Ibu semua, yang ditawarkan barangnya harganya lebih murah. Saya surprise dong sebagai seorang penggiat sales. Kan seringkali sales malah kalau perlu dinaikin ke atas kan. Wah, yang ini Pak, yang ini mah tanggung, yang lebih itu. Tapi sebetulnya itu nggak bener adanya. Kalau ini malah, saya jadi penasaran kan, ini akan ujungnya kemana nih? Ternyata nggak ada ujungnya. Dia betul-betul, ini aja Pak, mendingan yang ini Pak, kalau kebutuhan Bapak memang seperti yang Bapak sampaikan. Tapi kalau tadi untuk jarak panjang, betul yang Bapak sampaikan. Nggak ada ujungnya. Mari Pak ke kasir, nggak ada ujungnya. Kan saya masih menduga, ini mau dibawa kemana saya nih? Apakah nanti ditawarin yang lain? Sekalian Pak, ininya buat tripodnya yang lain. Enggak, luar biasa. Itu membuat berkesan, akhirnya membuat sebagai bentuk timbal balik tadi, karena saya diperlakukan sangat baik dengan tulus oleh beliau, itu sering saya referensikan. Oh, kalau mau beli kamera, tools konten lainnya, lampu, silakan ke toko kamera tersebut di Senayan Trade Center. Nah, itu saya juga jadi penasaran tuh, apa yang ada di benaknya sehingga kok dia benar-benar fokus kepada saya. Walaupun pembeliannya jadi turun. Nah, itu dia. Jadi gimana caranya mulai dari menata hati. Yang kedua secara teknisnya, silakan teman-teman nanti dalami lagi tentang kenapa ada pilihan-pilihan kata yang lebih membuat orang nyaman dibandingkan pilihan kata yang lain. Itu ada disebut namanya pendekatan brain food. Makanan pikiran, Kang Asep, Bapak Ibu semua. Nah, tadi nyambung dengan pertanyaan dari chat room juga ya. Gimana nih, atau ada referensi nggak Kang Adri ya, untuk nambah kosakata, termasuk juga pilihan-pilihan kata yang tadi ya, yang memberikan persuasi yang positif. Ya, betul. Pilihan-pilihan bacanya kalau tentang ilmu, tentang membahas ini, ada disebut namanya customer behavior. Jadi kalau teman-teman browsing customer behavior, terus tadi brain food, itu ada seperti itu. Nah, tapi kalau jawaban spesifiknya, ada nggak referensi? Referensinya tentu referensi yang sesuai bidang audiens kita. Saya audiens yang mau concern tentang sales, maka referensi saya buku-buku tentang sales. Jadi kalau untuk saya, untuk membangun otoritas dan bukti sosialnya, maka sejak 5 tahun lalu saya memutuskan membeli langsung buku-buku berbahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya agar itu ilmu yang terupdate. Istilahnya kalau literatur baratnya itu paling terupdate. Karena kalau buku terjemahan biasanya sudah umur 2 tahun, 1 tahun. Nah, kenapa saya gunakan itu? Karena
klien kami rata-rata perusahaan multinasional yang tanda kutip bawel. Tapi kalau mungkin klien tersebut sudah cukup terakomodir dengan konten-konten lokal yang dianggap update, tidak jadi masalah. Lagi-lagi jawaban itu tergantung siapa audiennya ya. Ya, siapa audiensnya. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak benar dan valid untuk berbagai situasi dan kondisi, Kang Asep. Baik, terima kasih Kang Adri. Ini masih kami Kang Asep. Kang Adri masih ada waktu sampai jam berapa nih? Sampai 5 menit lagi? 10? Boleh Kang Asep. 5 menit udah pas tuh. 5 menit ya cukup ya. Mungkin satu lagi pertanyaan nih ya. Mangga. Dari Ibu Evi dulu nih yang duluan dari tadi nih, Raisen ya. Kasihan ya, tangannya udah dari tadi gini aja ya, cangkel ya. Itu bahasa Korea ya, cangkel. Silakan Bu Evi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya minta maaf kalau videonya saya off karena jaringan di sini agak sedikit susi ya. Oke, siap. Harus naik pohon kelapa mungkin Bu Evi ya. Sepertinya. Begini Kang Adri, saya itu kan sering merasa bisa gitu ketika saya mengisi kajian taklim kayak gitu ya. Yang di situ tuh anggotanya itu bisa ya 10 kayak gitu ya. Saya bisa merasa menguasai panggung gitu. Tapi ketika saya melakukan pendekatan secara personal, kok kenapa saya kok beda ya? Misalnya cuma ngobrol berdua, datang ke rumahnya gitu, merasa kaku gitu ya. Kadang-kadang nggak ada gitu yang tadinya di rumah itu sudah dipersiapkan, nanti mau bilang ini, mau ngobrol ini, kok ketika berhadap-hadapan dengan orangnya itu kok kayak hilang. Itu padahal ngobrol berdua gitu, bukan di depan orang banyak gitu ya. Jadi intinya saya kenapa kalau misalnya pendekatan secara personal kepada orang itu merasa kaku gitu ya, sehingga saya ngobrol dengan seseorang itu bisa jadi orang itu tuh kurang nyaman dengan saya gitu. Kira-kira untuk menghilangkan kekakuan saya ketika saya mencoba untuk cara pendekatan personal kepada orang itu seperti apa yang harus saya lakukan? Oke, baik. Terima kasih Ibu Evi. Gimana nih Kang Adri? Kalau ngomong nih ke banyak orang kadang lancar gitu kan, tapi ketika personal gitu kan, ya face to face gitu kan, berdua gitu kan, kok kadang suka gimana gitu. Silahkan Kang Andri. Ya, hatur nuhun Kang Asep. Tadi siapa? Bu Evi. Bu Evi. Oh ya, Bu Evi ya, Bu Evi. Ya. Nah, ini menarik sebetulnya. Kenapa kok ini perasaan atau memang sudah terbukti? Nah, Mbak Evi boleh coba dijawab. Ini perasaan saya tidak nyaman atau terbukti respon orang? Karena kadang-kadang gini, contoh, Kang Asep mungkin juga pernah merasakan, atau Bapak Ibu semua pernah merasakan, ketika di suatu sesi, saya mendeliver sesi yang kelas besar dengan peserta ribuan orang, dan saya merasa dibandingkan sesi sebelumnya, wah kayaknya kok saya agak nggak ini nih. Pernah Kang Adri, pernah. Pernah ya? Nah, terus pas saya curhat sama tim, waduh gila, tadi kayaknya nggak dapat nih, nggak kayak biasa. Dia ternyata, dan bahkan audiens, mah biasa-biasa aja, wih keren banget, tetep Kang, dahsyat segala macam. Nah, ini berhubungan dengan jawaban tadi, apakah memang benar ada statement bahwa Mbak Evi ini kalau lagi personal kayaknya nggak asik, kasak-kusuk terus nyampe. Nah, itu berarti perlu kita tindak lanjuti. Tapi kalau perasaan kita sendiri, ini mesti divalidasi. Apakah di situasi tersebut memang kitanya yang sedang lagi ada perasaan tidak nyaman sehingga seolah-olah kita ada masalah ketika interaksi personal malah tidak nyaman. Tapi kalau iya memang kita merasa dan betul adanya respon feedback seperti itu, nah itu memang normal. Karena kalau saya menggunakan pendekatan development umum kan ada training, ada coaching, mentoring, counseling, itu ilmunya beda lagi. Tapi secara kesamaan mulai dari membangun kedekatan, kita sama-sama nyaman, sama-sama saling percaya, menggunakan bahasa-bahasa yang tadi ya, bahasa-bahasa yang sama-sama pasti kita paham, mencoba mengenali
dia orang mana, lalu dia kerjanya apa, semua tentang dia di sekarang lebih gampang ya, karena kita bisa ngintip-ngintip di sosmed. Untuk lebih cepat, langsung misalnya, kemarin habis melakukan ini ya, hobi ini ya, dan memang udah aja karena sering diposting kebetulan misalnya seperti itu ya, walaupun tidak semua juga orang memposting semua hal yang bisa menjadi sumber pembicaraan. Jadi secara singkat ada dua. Yang pertama, dipastikan dulu memang betul itu adanya seperti yang tadi Mbak Evi katakan, ada orang yang mengatakan, ada feedback untuk masukan kita di improve, atau perasaan kita saja karena memang ada sesuatu yang terjadi di momen tersebut sehingga kita tidak nyaman dan just kok saya. Nah, ini jumlahnya kan mesti valid, dia berapa kali kita melakukan itu, seberapa sering perasaan tersebut, dan silakan disimpulkan. Silakan Kang Asep, jika Kang Asep juga menambahkan. Cukup, karena saya juga pernah merasakan ya. Aduh, tadi saya kurang ini ya kayaknya, tapi kata tim saya, enggak Kang, bagus katanya gitu. Iya. Baik. Gitu. Terima kasih Kang Adri, teman-teman, Bapak Ibu. Sami-sami, terima kasih. Dari tadi yang disampaikan oleh Kang Adri ada banyak hal yang bisa kita petik bahwa terkait dengan jago komunikasi itu tentunya harus dilatih. Harus terus itu kan dilatih sehingga kita benar-benar bukan hanya sekedar tahu, bisa, tapi bisa naik levelnya menjadi jago atau expert. Nah, tadi ada Kak Adi sudah menyampaikan ada 2C ya, baik itu dari sisi konten maupun dari sisi konteks, dan ada 6 prinsip persuasi yang tadi Kang Adi ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal ketika kita berkomunikasi, terlebih ketika yang kita komunikasikan itu adalah ayat-ayat Allah, ketika yang kita komunikasikan itu adalah hadis-hadis Rasulullah, ketika yang kita komunikasikan adalah agama yang mulia ini, maka jangan sampai kita menyampaikan yang mulia tapi dengan cara-cara yang tidak tepat, komunikasi yang tidak tepat. Jangan sampai kita menyampaikan firman-firman Allah tapi dengan cara yang kurang ahsan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki itu semuanya, dan tentunya komunikasi ini diperlukan oleh semua pihak, tidak hanya pedagang. Saya sebagai ayah juga memerlukan komunikasi. Tadi makasih Kang Adri, jangan-jangan mungkin kita sebagai orang tua jarang memberikan timbal balik ya kepada anak-anak kita sehingga komunikasi kita tidak persuasif. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Kang Adri atas pencerahannya malam hari ini. Gimana teman-teman, boleh dong kasih reaction jempolnya buat Kang Adri. Oke, makasih semuanya. Ya, jangan sungkan dan bosan Kang Adri ya untuk kita undang lagi bisa berbagi di komunitas di Art of Dakwah. Sami-sami Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat, dan pastinya insya Allah bermanfaat. Bagi saya juga ada banyak ilmu baru yang bisa saya pelajari dari Kang Adri. Mudah-mudahan Kang Adri kita doakan jualannya juga laku ya. Kemudian jadwal-jadwal trainingnya juga mudah-mudahan semakin banyak, semakin berdampak, memberikan perubahan yang signifikan kepada para kliennya. Ya, termasuk kepada kita semuanya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Kang Apan. Jago komunikasi dalam dakwah tentu adalah sebuah pilihan, dan mudah-mudahan kita bisa memilih untuk berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian materi yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang expert di bidangnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Adriano Giovanni dan juga Ustadz Asep Supriyata yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa tentunya. Teman-teman sekalian, kami dari The Art of Dakwah ini didirikan untuk membantu para teman-teman sekalian bisa melatih komunikasi yang lebih baik lagi dalam menyampaikan dakwah ataupun juga komunikasi di bidang hal lain. Oleh karena itu kami senantiasa membuka kelas-kelas public class seperti ini, dan juga kami memberikan pelatihan secara khusus. Dan tentunya di berikutnya lagi kita akan dibuka di bab di page 11 yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2022. Akan tetapi tentunya setiap batch-nya kita hanya batasi 50 peserta saja. Nah, ini bagi teman-teman sekalian yang ingin lebih fokus dilatih dengan
Ustadz Asep Supriyatna terkait dengan jago komunikasi dan juga the art of dakwah dalam tajuk Praipat Kelas. Dipersilakan untuk gabung dan bisa dilihat di link chat room, yaitu bisa menyambangi www.artofdakwah.com/praipatkelas.aod. Insya Allah nanti selama 6 kali pertemuan ke depan, khusus bagi teman-teman yang terpilih yang daftar duluan, itu yang akan diberikan pelatihan secara khusus selama 6 kali. Mudah-mudahan kami berharap semuanya bisa ada kesempatan, bisa bergabung dengan komunitas The Art of Dakwah untuk memperbaiki pola komunikasi kita lebih baik lagi. Kami tunggu, dan siapakah yang beruntung untuk gabung di pelatihan berikutnya, yaitu hanya 50 peserta pertama yang akan dilatih di batch 11 ini. Insya Allah daftar lebih dulu, insya Allah kesempatan terbuka lebar bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama kita memperbaiki pola komunikasi. Dan luar biasa dari pertemuan kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan menjadikan amal jariah bagi kedua expert kita pada malam ini, dan juga menjadikan ilmu bagi kita yang mengikuti dan mendapatkan ilmu dari para expert pada malam ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita dalam menyampaikan kebaikan. Jangan bosan-bosan untuk terus ikuti kelas-kelas ataupun juga acara-acara yang diselenggarakan oleh Art of Dakwah, yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah akan dihadirkan juga para pembicara-pembicara yang expert di bidangnya. Baik, saya yang bertugas pada malam ini, Apan Hendrawan dari kru Art of Dakwah, mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas partisipasinya pada malam ini, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Dan di akhir kami tunggu untuk bersama-sama di Art of Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri, Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih Kang Asep. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih semuanya di sini. Silakan.